Calon Presiden, Capres, nomor urut 2, Prabowo Subianto menjadi figur yang paling ramai dibicarakan oleh netizen dalam lingkup media sosial setelah penyelenggaraan debat Capres perdana yang dilaksanakan di kantor KPU, Jakarta, Selasa, tanggal 12 Desember tahun 2023, malam. Hal tersebut dapat terlihat dari data yang disampaikan oleh akun X @sosiaremedia yang memberikan penjelasan dan analisa mendalam mengenai pergerakan media dalam debat Capres perdana. Berdasarkan pantauan akun tersebut, Prabowo Subianto, Meltwater, Prabowo Subianto masih menjadi sosok yang paling ramai dibicarakan netizen dengan jumlah mention sebesar 71.6 ribu. Angka tersebut mengungguli total mention dari kedua capres lainnya. Tingginya angka tersebut dipengaruhi dari partisipasi dari X dengan 69.7 ribu mention, lalu portal berita dengan pukul 1.18 ribu mention, dan yang terakhir dari Instagram dengan 398 ribu mention. Kemudian jika diobservasi lewat platform Brand24, maka pasangan Prabowo Gibran juga masih memimpin dalam kategori total mention dengan jumlah total 689.7 ribu kali. Jumlah ini hampir 2 kali lebih besar dari pasangan Capres-Cawapres lainnya. Pasangan Prabowo Gibran juga menjadi figur yang paling ramai dibicarakan netizen dengan nada positif sebanyak 113.6 ribu total mention yang tersebar di banyak media sosial. Prabowo Gibran juga unggul dalam share of voice dalam berbagai platform media sosial dan portal berita masing-masing dengan jumlah presentasi yang dominan tinggi dibanding dua capres lainnya. Pantauan terakhir yang disampaikan oleh akun tersebut berasal dari Google Trends, di mana kurva Prabowo Gibran yang pergerakannya kian melambung dan secara rata-rata lebih besar dibandingkan kedua pasangan Capres-Cawapres lainnya. Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Titi Anggraini menyentil aksi Gibran yang seolah mengajak pendukung bersorak saat debat Capres berlangsung. Hal itu disampaikan oleh Titi dalam jumpa pers virtual pada Rabu 13 Desember 2023. Titi mengingatkan bahwa acara debat Capres di KPU bukan merupakan pertandingan sepak bola. Menurut Titi, hal seperti yang dilakukan Gibran tidak perlu dilakukan saat debat berlangsung. Dia menegaskan bahwa debat Capres bukan merupakan pertandingan bola yang mana supporternya saling bersorak. Oleh karena itu, Titi mendorong KPU untuk mengevaluasi beberapa teknis debat, misalnya dengan membatasi kehadiran tim masing-masing paslon. Dikatakan Titi, hal itu perlu dilakukan agar fokus debat untuk mendengar substansi calon semakin kuat. Menurut Titi, debat perdana Capres yang digelar KPU kemarin justru seolah menjadi pertandingan bola dengan sorak-sorai pendukung. Titi mengaku sudah mengusulkan pengurangan jumlah tim paslon yang masuk ke lokasi debat sejak lama. Dengan pengurangan jumlah tim, debat Capres-Cawapres hanya akan fokus pada kandidat, panelis, moderator, dan tim inti masing-masing calon saja. Titi mengatakan jika debat digelar seperti sebelumnya, maka waktu 120 menit dalam debat itu berkurang karena moderator juga harus mengendalikan para pendukung masing-masing calon. Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka tidak memperpanjang cutinya sebagai calon wakil presiden atau cawapres nomor urut 2 seusai debat Capres perdana di KPU RI Jakarta yang berlangsung pada Selasa 12 Desember 2023 lalu. Keterangan tersebut disampaikan oleh Kabag Prokompim Setda Kota Solo, yakni Herwin Nugroho. Sebelumnya diketahui saudara Gibran memang mengambil cuti selama 2 hari, yakni dari hari Senin 11 Desember 2023 hingga hari Selasa tanggal 12 Desember 2023. Herwin mengatakan Gibran langsung pulang ke kediamannya di Kota Solo, Jawa Tengah pasca mengikuti debat Capres tersebut. Keberadaan Gibran juga menjadi pertanyaan lantaran ia diketahui tak terlihat di Balai Kota Solo beberapa hari terakhir. Berdasarkan pantauan dari Tribun Network, dari pagi hingga sore Gibran tak terlihat berangkat ke kantor, yakni sejak Rabu 13 Desember 2023. Meski tidak berangkat ke kantor, namun Gibran dikabarkan melakukan aktivitas kedinasan di luar kantor. Herwin tidak menyebut secara spesifik terkait kegiatan apa saja yang dilakukan oleh Wali Kota Solo tersebut. Beberapa kegiatan itu yakni termasuk menemui beberapa tamu di beberapa lokasi. Ada pula tempat yang harus dikunjungi sampai sore. Meski begitu, tidak ada satupun agenda resmi yang tercatat secara formal. Hanya saja ada rakor Forkopimda di Polresta Surakarta
di mana diketahui ia juga tidak hadir dalam acara tersebut. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD menjawab sindiran Prabowo Subianto soal penyelesaian kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Mahfud MD merespon santai sentilan Prabowo itu. Cawapres Ganjar itu tidak menampik bahwa selama 29 tahun persoalan kasus HAM memang tidak pernah ditangani hingga benar-benar diselesaikan, kecuali saat dirinya menjabat sebagai Menko Polhukam. Pernyataan itu disampaikan Mahfud MD selesai debat Capres berlangsung pada Selasa 12 Desember. Mahfud MD mengklaim bahwa dirinya yang mengawali penyelesaian kasus pelanggaran HAM. Menurutnya, sejak tahun 2009, justru dirinya yang menyelesaikan kasus pelanggaran HAM itu. Mahfud MD merasa puas dengan apa yang dikerjakan selama ini hingga turut mendapat pujian dari PBB. Selain itu, Mahfud MD memastikan bahwa ia dan Ganjar memiliki komitmen terhadap penyelesaian kasus HAM di masa lalu. Sementara itu, saat disinggung terkait debat, Mahfud MD mengaku puas dengan berbagai jawaban dari Ganjar Pranowo. Tak hanya itu, Mahfud MD juga mengapresiasi jawaban dari dua capres lainnya, yakni Prabowo Subianto dan Anies Baswedan terkait penyelesaian kasus HAM. Bahkan tadi ada yang melaporkan, di situ kelihatan bahwa Pak Prabowo itu bukan Pak Jokowi. Dan dari sisi spiritnya, dari sisi kebijakannya itu berbeda, bahkan tidak tegas ketika menjawab terkait hal yang sangat fundamental, yaitu melindungi seluruh rakyat Indonesia agar tidak terjadi kekerasan, agar tidak terjadi pelanggaran HAM. Ya, sehingga kami sangat optimis, apalagi Pak Ganjar Prof. Mahfud itu menampilkan jati diri kepemimpinan yang genuine untuk rakyat. Gaya debat Prabowo Subianto dikritik oleh berbagai politisi PDIP, salah satunya Hasto Kristianto. Hasto menyebut bahwa Prabowo ingin meniru gaya Jokowi namun gagal. Menurut Hasto, Prabowo gagal meniru Jokowi lantaran saat debat, Capres nomor urut 2 itu kerap terpancing emosi oleh pertanyaan Capres lainnya. Menanggapi hal itu, Budiman Sujatmiko membela Prabowo. Wakil Dewan Pakar TKN Prabowo Gibran itu berkata bahwa Prabowo adalah penerus Jokowi, bukan penirunya. Menurut Budiman, gaya debat Prabowo tidak bisa disamakan dengan Presiden Jokowi saat masih menjadi kader PDIP. Pernyataan itu disampaikan Budiman di Kemang pada Rabu 13 Desember 2023. Budiman menegaskan Prabowo memilih menjadi penerus Jokowi lewat program-programnya. Sebelumnya, Hasto mengaku heran karena Prabowo tidak seperti Jokowi meski sudah beberapa kali menjual nama mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Menurut Hasto, cara Prabowo menangani konflik yang ditanyakan capres lain tidak mencerminkan sosok Jokowi. Atas hal itu, Hasto menilai bahwa Prabowo bukanlah penerus Jokowi. Sebaliknya, ia menyebut bahwa sosok penerus Jokowi adalah Ganjar Pranowo. Kuat, bahkan tadi ada yang melaporkan, di situ kelihatan bahwa Pak Prabowo itu bukan Pak Jokowi. Dan dari sisi spiritnya, dari sisi kebijakannya itu berbeda, bahkan tidak tegas ketika menjawab terkait hal yang sangat fundamental, yaitu melindungi seluruh rakyat Indonesia agar tidak terjadi kekerasan, agar tidak terjadi pelanggaran HAM. Ya, sehingga kami sangat optimis, apalagi Pak Ganjar Prof. Mahfud itu menampilkan jati diri kepemimpinan yang genuine untuk rakyat, jati diri kepemimpinan yang berpengalaman, yang punya etikat baik, yang punya pengalaman, yang menegakkan keadilan. Maka lambang dari Pak Mahfud kemarin adalah timbangan keadilan. Ini bukan keadilan dalam hukum semata, tetapi keadilan di dalam ranah ekonomi, keadilan agar bansos, BLT nanti yang tidak tepat sasaran bisa diganti dengan KTP sakti. Sehingga dari situ tadi rapat muncul suatu optimisme yang sangat kuat. Kalau Pak Jokowi pada tahun 2014 mampu mengalahkan Pak Prabowo pada H-16, maka sekarang 60 hari ke depan kami bergerak darat, udara, spiritualitas. Calon Presiden Capres nomor urut 2, Prabowo Subianto menjadi figur yang paling ramai dibicarakan oleh netizen dalam lingkup media sosial setelah penyelenggaraan debat Capres perdana yang dilaksanakan di kantor KPU, Jakarta, Selasa, tanggal 12 Desember tahun 2023, malam. Hal tersebut dapat terlihat dari data yang disampaikan oleh akun X @sosiaremedia yang memberikan penjelasan dan analisa mendalam mengenai pergerakan media dalam debat Capres perdana. Berdasarkan pantauan akun tersebut,
Prabowo Subianto menjadi capres yang paling ramai dibicarakan netizen dalam jumlah sebaran mention di sosial media. Apabila dilihat dengan menggunakan platform Meltwater, Prabowo Subianto masih menjadi sosok yang paling ramai dibicarakan netizen dengan jumlah mention sebesar 71.6 ribu. Angka tersebut mengungguli total mention dari kedua capres lainnya. Tingginya angka tersebut dipengaruhi dari partisipasi dari X dengan 69.7 ribu mention, lalu portal berita dengan pukul 1.18 ribu mention, dan yang terakhir dari Instagram dengan 398 ribu mention. Kemudian jika diobservasi lewat platform Brand24, maka pasangan Prabowo Gibran juga masih memimpin dalam kategori total mention dengan jumlah total 689.7 ribu kali. Jumlah ini hampir 2 kali lebih besar dari pasangan capres-cawapres lainnya. Pasangan Prabowo Gibran juga menjadi figur yang paling ramai dibicarakan netizen dengan nada positif sebanyak 113.6 ribu total mention yang tersebar di banyak media sosial. Prabowo Gibran juga unggul dalam share of voice dalam berbagai platform media sosial dan portal berita masing-masing dengan jumlah presentasi yang dominan tinggi dibanding dua capres lainnya. Pantauan terakhir yang disampaikan oleh akun tersebut berasal dari Google Trends, di mana kurva Prabowo Gibran yang pergerakannya kian melambung dan secara rata-rata lebih besar dibandingkan kedua pasangan capres-cawapres lainnya. Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Titi Anggraini menyentil aksi Gibran yang seolah mengajak pendukung bersorak saat debat Capres berlangsung. Hal itu disampaikan oleh Titi dalam jumpa pers virtual pada Rabu 13 Desember 2023. Titi mengingatkan bahwa acara debat Capres di KPU bukan merupakan pertandingan sepak bola. Menurut Titi, hal seperti yang dilakukan Gibran tidak perlu dilakukan saat debat berlangsung. Dia menegaskan bahwa debat Capres bukan merupakan pertandingan bola yang mana supporternya saling bersorak. Oleh karena itu, Titi mendorong KPU untuk mengevaluasi beberapa teknis debat, misalnya dengan membatasi kehadiran tim masing-masing paslon. Dikatakan Titi, hal itu perlu dilakukan agar fokus debat untuk mendengar substansi calon semakin kuat. Menurut Titi, debat perdana Capres yang digelar KPU kemarin justru seolah menjadi pertandingan bola dengan sorak-sorai pendukung. Titi mengaku sudah mengusulkan pengurangan jumlah tim paslon yang masuk ke lokasi debat sejak lama. Dengan pengurangan jumlah tim, debat Capres-Cawapres hanya akan fokus pada kandidat, panelis, moderator, dan tim inti masing-masing calon saja. Titi mengatakan jika debat digelar seperti sebelumnya, maka waktu 120 menit dalam debat itu berkurang karena moderator juga harus mengendalikan para pendukung masing-masing calon. Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka tidak memperpanjang cutinya sebagai calon wakil presiden atau cawapres nomor urut 2 seusai debat Capres perdana di KPU RI Jakarta yang berlangsung pada Selasa 12 Desember 2023 lalu. Keterangan tersebut disampaikan oleh Kabag Prokompim Setda Kota Solo, yakni Herwin Nugroho. Sebelumnya diketahui saudara Gibran memang mengambil cuti selama 2 hari, yakni dari hari Senin 11 Desember 2023 hingga hari Selasa tanggal 12 Desember 2023. Herwin mengatakan Gibran langsung pulang ke kediamannya di Kota Solo, Jawa Tengah pasca mengikuti debat Capres tersebut. Keberadaan Gibran juga menjadi pertanyaan lantaran ia diketahui tak terlihat di Balai Kota Solo beberapa hari terakhir. Berdasarkan pantauan dari Tribun Network, dari pagi hingga sore Gibran tak terlihat berangkat ke kantor, yakni sejak Rabu 13 Desember 2023. Meski tidak berangkat ke kantor, namun Gibran dikabarkan melakukan aktivitas kedinasan di luar kantor. Herwin tidak menyebut secara spesifik terkait kegiatan apa saja yang dilakukan oleh Wali Kota Solo tersebut. Beberapa kegiatan itu yakni termasuk menemui beberapa tamu di beberapa lokasi. Ada pula tempat yang harus dikunjungi sampai sore. Meski begitu, tidak ada satupun agenda resmi yang tercatat secara formal. Hanya saja ada rakor Forkopimda di Polresta Surakarta, di mana diketahui ia juga tidak hadir dalam acara tersebut.
Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD menjawab sindiran Prabowo Subianto soal penyelesaian kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Mahfud MD merespon santai sentilan Prabowo itu. Cawapres Ganjar itu tidak menampik bahwa selama 29 tahun persoalan kasus HAM memang tidak pernah ditangani hingga benar-benar diselesaikan, kecuali saat dirinya menjabat sebagai Menko Polhukam. Pernyataan itu disampaikan Mahfud MD selesai debat Capres berlangsung pada Selasa 12 Desember. Mahfud MD mengklaim bahwa dirinya yang mengawali penyelesaian kasus pelanggaran HAM. Menurutnya, sejak tahun 2009, justru dirinya yang menyelesaikan kasus pelanggaran HAM itu. Mahfud MD merasa puas dengan apa yang dikerjakan selama ini hingga turut mendapat pujian dari PBB. Selain itu, Mahfud MD memastikan bahwa ia dan Ganjar memiliki komitmen terhadap penyelesaian kasus HAM di masa lalu. Sementara itu, saat disinggung terkait debat, Mahfud MD mengaku puas dengan berbagai jawaban dari Ganjar Pranowo. Tak hanya itu, Mahfud MD juga mengapresiasi jawaban dari dua capres lainnya, yakni Prabowo Subianto dan Anies Baswedan terkait penyelesaian kasus HAM. Bahkan tadi ada yang melaporkan, di situ kelihatan bahwa Pak Prabowo itu bukan Pak Jokowi. Dan dari sisi spiritnya, dari sisi kebijakannya itu berbeda, bahkan tidak tegas ketika menjawab terkait hal yang sangat fundamental, yaitu melindungi seluruh rakyat Indonesia agar tidak terjadi kekerasan, agar tidak terjadi pelanggaran HAM. Ya, sehingga kami sangat optimis, apalagi Pak Ganjar Prof. Mahfud itu menampilkan jati diri kepemimpinan yang genuine untuk rakyat. Gaya debat Prabowo Subianto dikritik oleh berbagai politisi PDIP, salah satunya Hasto Kristianto. Hasto menyebut bahwa Prabowo ingin meniru gaya Jokowi namun gagal. Menurut Hasto, Prabowo gagal meniru Jokowi lantaran saat debat, Capres nomor urut 2 itu kerap terpancing emosi oleh pertanyaan Capres lainnya. Menanggapi hal itu, Budiman Sujatmiko membela Prabowo. Wakil Dewan Pakar TKN Prabowo Gibran itu berkata bahwa Prabowo adalah penerus Jokowi, bukan penirunya. Menurut Budiman, gaya debat Prabowo tidak bisa disamakan dengan Presiden Jokowi saat masih menjadi kader PDIP. Pernyataan itu disampaikan Budiman di Kemang pada Rabu 13 Desember 2023. Budiman menegaskan Prabowo memilih menjadi penerus Jokowi lewat program-programnya. Sebelumnya, Hasto mengaku heran karena Prabowo tidak seperti Jokowi meski sudah beberapa kali menjual nama mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Menurut Hasto, cara Prabowo menangani konflik yang ditanyakan capres lain tidak mencerminkan sosok Jokowi. Atas hal itu, Hasto menilai bahwa Prabowo bukanlah penerus Jokowi. Sebaliknya, ia menyebut bahwa sosok penerus Jokowi adalah Ganjar Pranowo. Kuat, bahkan tadi ada yang melaporkan, di situ kelihatan bahwa Pak Prabowo itu bukan Pak Jokowi. Dan dari sisi spiritnya, dari sisi kebijakannya itu berbeda, bahkan tidak tegas ketika menjawab terkait hal yang sangat fundamental, yaitu melindungi seluruh rakyat Indonesia agar tidak terjadi kekerasan, agar tidak terjadi pelanggaran HAM. Ya, sehingga kami sangat optimis, apalagi Pak Ganjar Prof. Mahfud itu menampilkan jati diri kepemimpinan yang genuine untuk rakyat, jati diri kepemimpinan yang berpengalaman, yang punya etikat baik, yang punya pengalaman, yang menegakkan keadilan. Maka lambang dari Pak Mahfud kemarin adalah timbangan keadilan. Ini bukan keadilan dalam hukum semata, tetapi keadilan di dalam ranah ekonomi. Keadilan agar bansos, BLT nanti yang tidak tepat sasaran bisa diganti dengan KTP sakti. Sehingga dari situ tadi rapat muncul suatu optimisme yang sangat kuat. Kalau Pak Jokowi pada tahun 2014 mampu mengalahkan Pak Prabowo pada H-16, maka sekarang 60 hari ke depan kami bergerak darat, udara, spiritualitas. Calon Presiden, Capres, nomor urut 2, Prabowo Subianto menjadi figur yang paling ramai dibicarakan oleh netizen dalam lingkup media sosial setelah penyelenggaraan debat Capres perdana yang dilaksanakan di kantor KPU, Jakarta, Selasa, tanggal 12 Desember tahun 2023, malam. Hal tersebut dapat terlihat dari data yang disampaikan oleh akun X @sosiaremedia yang memberikan penjelasan dan analisa mendalam mengenai pergerakan media dalam debat Capres perdana. Berdasarkan pantauan akun tersebut, Prabowo Subianto menjadi capres yang paling ramai dibicarakan netizen dalam jumlah sebaran mention di sosial media. Apabila dilihat dengan menggunakan platform Meltwater,
Prabowo Subianto masih menjadi sosok yang paling ramai dibicarakan netizen dengan jumlah mention sebesar 71.6.000. Angka tersebut mengungguli total mention dari kedua capres lainnya. Tingginya angka tersebut dipengaruhi dari partisipasi dari X dengan 69.7.000 mention, lalu portal berita dengan pukul 1.18.000 mention, dan yang terakhir dari Instagram dengan 398.000 mention. Kemudian jika diobservasi lewat platform Brand24, maka pasangan Prabowo Gibran juga masih memimpin dalam kategori total mention dengan jumlah total 689.7.000 kali. Jumlah ini hampir 2 kali lebih besar dari pasangan Capres-Cawapres lainnya. Pasangan Prabowo Gibran juga menjadi figur yang paling ramai dibicarakan netizen dengan nada positif sebanyak 113.6.000 total mention yang tersebar di banyak media sosial. Prabowo Gibran juga unggul dalam share of voice dalam berbagai platform media sosial dan portal berita masing-masing dengan jumlah presentasi yang dominan tinggi dibanding dua capres lainnya. Pantauan terakhir yang disampaikan oleh akun tersebut berasal dari Google Trends, di mana kurva Prabowo Gibran yang pergerakannya kian melambung dan secara rata-rata lebih besar dibandingkan kedua pasangan capres-cawapres lainnya. Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Titi Anggraini menyentil aksi Gibran yang seolah mengajak pendukung bersorak saat debat Capres berlangsung. Hal itu disampaikan oleh Titi dalam jumpa pers virtual pada Rabu 13 Desember 2023. Titi mengingatkan bahwa acara debat Capres di KPU bukan merupakan pertandingan sepak bola. Menurut Titi, hal seperti yang dilakukan Gibran tidak perlu dilakukan saat debat berlangsung. Dia menegaskan bahwa debat Capres bukan merupakan pertandingan bola yang mana supporternya saling bersorak. Oleh karena itu, Titi mendorong KPU untuk mengevaluasi beberapa teknis debat, misalnya dengan membatasi kehadiran tim masing-masing paslon. Dikatakan Titi, hal itu perlu dilakukan agar fokus debat untuk mendengar substansi calon semakin kuat. Menurut Titi, debat perdana Capres yang digelar KPU kemarin justru seolah menjadi pertandingan bola dengan sorak-sorai pendukung. Titi mengaku sudah mengusulkan pengurangan jumlah tim paslon yang masuk ke lokasi debat sejak lama. Dengan pengurangan jumlah tim, debat Capres-Cawapres hanya akan fokus pada kandidat, panelis, moderator, dan tim inti masing-masing calon saja. Titi mengatakan jika debat digelar seperti sebelumnya, maka waktu 120 menit dalam debat itu berkurang karena moderator juga harus mengendalikan para pendukung masing-masing calon. Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka tidak memperpanjang cutinya sebagai calon wakil presiden atau cawapres nomor urut 2 seusai debat Capres perdana di KPU RI Jakarta yang berlangsung pada Selasa 12 Desember 2023 lalu. Keterangan tersebut disampaikan oleh Kabag Prokompim Setda Kota Solo, yakni Herwin Nugroho. Sebelumnya diketahui saudara, Gibran memang mengambil cuti selama 2 hari, yakni dari hari Senin 11 Desember 2023 hingga hari Selasa tanggal 12 Desember 2023. Herwin mengatakan Gibran langsung pulang ke kediamannya di Kota Solo, Jawa Tengah pasca mengikuti debat Capres tersebut. Keberadaan Gibran juga menjadi pertanyaan lantaran ia diketahui tak terlihat di Balai Kota Solo beberapa hari terakhir. Berdasarkan pantauan dari Tribun Network, dari pagi hingga sore Gibran tak terlihat berangkat ke kantor, yakni sejak Rabu 13 Desember 2023. Meski tidak berangkat ke kantor, namun Gibran dikabarkan melakukan aktivitas kedinasan di luar kantor. Herwin tidak menyebut secara spesifik terkait kegiatan apa saja yang dilakukan oleh Wali Kota Solo tersebut. Beberapa kegiatan itu yakni termasuk menemui beberapa tamu di beberapa lokasi. Ada pula tempat yang harus dikunjungi sampai sore. Meski begitu, tidak ada satupun agenda resmi yang tercatat secara formal. Hanya saja ada rakor Forkopimda di Polresta Surakarta, di mana diketahui ia juga tidak hadir dalam acara tersebut. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD menjawab sindiran Prabowo Subianto soal penyelesaian kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Mahfud MD merespons santai sentilan Prabowo itu. Cawapres Ganjar itu tidak menampik bahwa selama 29 tahun persoalan kasus HAM memang tidak pernah ditangani hingga benar-benar diselesaikan, kecuali saat dirinya menjabat sebagai Menko Polhukam.
Pernyataan itu disampaikan Mahfud MD selesai debat Capres berlangsung pada Selasa 12 Desember. Mahfud MD mengklaim bahwa dirinya yang mengawali penyelesaian kasus pelanggaran HAM. Menurutnya, sejak tahun 2009, justru dirinya yang menyelesaikan kasus pelanggaran HAM itu. Mahfud MD merasa puas dengan apa yang dikerjakan selama ini hingga turut mendapat pujian dari PBB. Selain itu, Mahfud MD memastikan bahwa ia dan Ganjar memiliki komitmen terhadap penyelesaian kasus HAM di masa lalu. Sementara itu, saat disinggung terkait debat, Mahfud MD mengaku puas dengan berbagai jawaban dari Ganjar Pranowo. Tak hanya itu, Mahfud MD juga mengapresiasi jawaban dari dua capres lainnya, yakni Prabowo Subianto dan Anies Baswedan terkait penyelesaian kasus HAM. Bahkan tadi ada yang melaporkan, di situ kelihatan bahwa Pak Prabowo itu bukan Pak Jokowi. Dan dari sisi spiritnya, dari sisi kebijakannya itu berbeda, bahkan tidak tegas ketika menjawab terkait hal yang sangat fundamental, yaitu melindungi seluruh rakyat Indonesia agar tidak terjadi kekerasan, agar tidak terjadi pelanggaran HAM. Ya, sehingga kami sangat optimis, apalagi Pak Ganjar Prof. Mahfud itu menampilkan jati diri kepemimpinan yang genuine untuk rakyat. Gaya debat Prabowo Subianto dikritik oleh berbagai politisi PDIP, salah satunya Hasto Kristianto. Hasto menyebut bahwa Prabowo ingin meniru gaya Jokowi namun gagal. Menurut Hasto, Prabowo gagal meniru Jokowi lantaran saat debat, Capres nomor urut 2 itu kerap terpancing emosi oleh pertanyaan Capres lainnya. Menanggapi hal itu, Budiman Sujatmiko membela Prabowo. Wakil Dewan Pakar TKN Prabowo Gibran itu berkata bahwa Prabowo adalah penerus Jokowi, bukan penirunya. Menurut Budiman, gaya debat Prabowo tidak bisa disamakan dengan Presiden Jokowi saat masih menjadi kader PDIP. Pernyataan itu disampaikan Budiman di Kemang pada Rabu 13 Desember 2023. Budiman menegaskan Prabowo memilih menjadi penerus Jokowi lewat program-programnya. Sebelumnya, Hasto mengaku heran karena Prabowo tidak seperti Jokowi meski sudah beberapa kali menjual nama mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Menurut Hasto, cara Prabowo menangani konflik yang ditanyakan capres lain tidak mencerminkan sosok Jokowi. Atas hal itu, Hasto menilai bahwa Prabowo bukanlah penerus Jokowi. Sebaliknya, ia menyebut bahwa sosok penerus Jokowi adalah Ganjar Pranowo. Kuat, bahkan tadi ada yang melaporkan, di situ kelihatan bahwa Pak Prabowo itu bukan Pak Jokowi. Dan dari sisi spiritnya, dari sisi kebijakannya itu berbeda, bahkan tidak tegas ketika menjawab terkait hal yang sangat fundamental, yaitu melindungi seluruh rakyat Indonesia agar tidak terjadi kekerasan, agar tidak terjadi pelanggaran HAM. Ya, sehingga kami sangat optimis, apalagi Pak Ganjar Prof. Mahfud itu menampilkan jati diri kepemimpinan yang genuine untuk rakyat, jati diri kepemimpinan yang berpengalaman, yang punya etikat baik, yang punya pengalaman, yang menegakkan keadilan. Maka lambang dari Pak Mahfud kemarin adalah timbangan keadilan. Ini bukan keadilan dalam hukum semata, tetapi keadilan di dalam ranah ekonomi, keadilan agar bansos, BLT nanti yang tidak tepat sasaran bisa diganti dengan KTP sakti. Sehingga dari situ tadi rapat muncul suatu optimisme yang sangat kuat. Kalau Pak Jokowi pada tahun 2014 mampu mengalahkan Pak Prabowo pada H-16, maka sekarang 60 hari ke depan kami bergerak darat, udara, spiritualitas. Calon Presiden, Capres, nomor urut 2, Prabowo Subianto menjadi figur yang paling ramai dibicarakan oleh netizen dalam lingkup media sosial setelah penyelenggaraan debat Capres perdana yang dilaksanakan di kantor KPU, Jakarta, Selasa, tanggal 12 Desember tahun 2023, malam. Hal tersebut dapat terlihat dari data yang disampaikan oleh akun X @sosiaremedia yang memberikan penjelasan dan analisa mendalam mengenai pergerakan media dalam debat Capres perdana. Berdasarkan pantauan akun tersebut, Prabowo Subianto menjadi capres yang paling ramai dibicarakan netizen dalam jumlah sebaran mention di sosial media. Apabila dilihat dengan menggunakan platform Meltwater, Prabowo Subianto masih menjadi sosok yang paling ramai dibicarakan netizen dengan jumlah mention sebesar 71.6.000. Angka tersebut mengungguli total mention dari kedua capres lainnya. Tingginya angka tersebut dipengaruhi dari partisipasi dari X dengan 69.7.000 mention, lalu portal berita dengan pukul 1.18.000 mention,
dan yang terakhir dari Instagram dengan 398.000 mention. Kemudian jika diobservasi lewat platform Brand24, maka pasangan Prabowo Gibran juga masih memimpin dalam kategori total mention dengan jumlah total 689.700 kali. Jumlah ini hampir 2 kali lebih besar dari pasangan Capres-Cawapres lainnya. Pasangan Prabowo Gibran juga menjadi figur yang paling ramai dibicarakan netizen dengan nada positif sebanyak 113.600 total mention yang tersebar di banyak media sosial. Prabowo Gibran juga unggul dalam share of voice dalam berbagai platform media sosial dan portal berita masing-masing dengan jumlah presentasi yang dominan tinggi dibanding dua capres lainnya. Pantauan terakhir yang disampaikan oleh akun tersebut berasal dari Google Trends, di mana kurva Prabowo Gibran yang pergerakannya kian melambung dan secara rata-rata lebih besar dibandingkan kedua pasangan Capres-Cawapres lainnya. Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Titi Anggraini menyentil aksi Gibran yang seolah mengajak pendukung bersorak saat debat Capres berlangsung. Hal itu disampaikan oleh Titi dalam jumpa pers virtual pada Rabu 13 Desember 2023. Titi mengingatkan bahwa acara debat Capres di KPU bukan merupakan pertandingan sepak bola. Menurut Titi, hal seperti yang dilakukan Gibran tidak perlu dilakukan saat debat berlangsung. Dia menegaskan bahwa debat Capres bukan merupakan pertandingan bola yang mana supporternya saling bersorak. Oleh karena itu, Titi mendorong KPU untuk mengevaluasi beberapa teknis debat, misalnya dengan membatasi kehadiran tim masing-masing paslon. Dikatakan Titi, hal itu perlu dilakukan agar fokus debat untuk mendengar substansi calon semakin kuat. Menurut Titi, debat perdana Capres yang digelar KPU kemarin justru seolah menjadi pertandingan bola dengan sorak-sorai pendukung. Titi mengaku sudah mengusulkan pengurangan jumlah tim paslon yang masuk ke lokasi debat sejak lama. Dengan pengurangan jumlah tim, debat Capres-Cawapres hanya akan fokus pada kandidat, panelis, moderator, dan tim inti masing-masing calon saja. Titi mengatakan jika debat digelar seperti sebelumnya, maka waktu 120 menit dalam debat itu berkurang karena moderator juga harus mengendalikan para pendukung masing-masing calon. Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka tidak memperpanjang cutinya sebagai calon wakil presiden atau cawapres nomor urut 2 seusai debat Capres perdana di KPU RI Jakarta yang berlangsung pada Selasa 12 Desember 2023 lalu. Keterangan tersebut disampaikan oleh Kabag Prokompim Setda Kota Solo, yakni Herwin Nugroho. Sebelumnya diketahui saudara, Gibran memang mengambil cuti selama 2 hari, yakni dari hari Senin 11 Desember 2023 hingga hari Selasa tanggal 12 Desember 2023. Herwin mengatakan Gibran langsung pulang ke kediamannya di Kota Solo, Jawa Tengah pasca mengikuti debat Capres tersebut. Keberadaan Gibran juga menjadi pertanyaan lantaran ia diketahui tak terlihat di Balai Kota Solo beberapa hari terakhir. Berdasarkan pantauan dari Tribun Network, dari pagi hingga sore Gibran tak terlihat berangkat ke kantor, yakni sejak Rabu 13 Desember 2023. Meski tidak berangkat ke kantor, namun Gibran dikabarkan melakukan aktivitas kedinasan di luar kantor. Herwin tidak menyebut secara spesifik terkait kegiatan apa saja yang dilakukan oleh Wali Kota Solo tersebut. Beberapa kegiatan itu yakni termasuk menemui beberapa tamu di beberapa lokasi. Ada pula tempat yang harus dikunjungi sampai sore. Meski begitu, tidak ada satupun agenda resmi yang tercatat secara formal. Hanya saja ada rakor Forkopimda di Polresta Surakarta, di mana diketahui ia juga tidak hadir dalam acara tersebut. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD menjawab sindiran Prabowo Subianto soal penyelesaian kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Mahfud MD merespons santai sentilan Prabowo itu. Cawapres Ganjar itu tidak menampik bahwa selama 29 tahun persoalan kasus HAM memang tidak pernah ditangani hingga benar-benar diselesaikan, kecuali saat dirinya menjabat sebagai Menko Polhukam. Pernyataan itu disampaikan Mahfud MD seusai debat Capres berlangsung pada Selasa 12 Desember.
Mahfud MD mengklaim bahwa dirinya yang mengawali penyelesaian kasus pelanggaran HAM. Menurutnya, sejak tahun 2009, justru dirinya yang menyelesaikan kasus pelanggaran HAM itu. Mahfud MD merasa puas dengan apa yang dikerjakan selama ini hingga turut mendapat pujian dari PBB. Selain itu, Mahfud MD memastikan bahwa ia dan Ganjar memiliki komitmen terhadap penyelesaian kasus HAM di masa lalu. Sementara itu, saat disinggung terkait debat, Mahfud MD mengaku puas dengan berbagai jawaban dari Ganjar Pranowo. Tak hanya itu, Mahfud MD juga mengapresiasi jawaban dari dua capres lainnya, yakni Prabowo Subianto dan Anies Baswedan terkait penyelesaian kasus HAM. Bahkan tadi ada yang melaporkan, di situ kelihatan bahwa Pak Prabowo itu bukan Pak Jokowi. Dan dari sisi spiritnya, dari sisi kebijakannya itu berbeda, bahkan tidak tegas ketika menjawab terkait hal yang sangat fundamental, yaitu melindungi seluruh rakyat Indonesia agar tidak terjadi kekerasan, agar tidak terjadi pelanggaran HAM. Ya, sehingga kami sangat optimis, apalagi Pak Ganjar Prof. Mahfud itu menampilkan jati diri kepemimpinan yang genuine untuk rakyat. Gaya debat Prabowo Subianto dikritik oleh berbagai politisi PDIP, salah satunya Hasto Kristianto. Hasto menyebut bahwa Prabowo ingin meniru gaya Jokowi namun gagal. Menurut Hasto, Prabowo gagal meniru Jokowi lantaran saat debat, Capres nomor urut 2 itu kerap terpancing emosi oleh pertanyaan Capres lainnya. Menanggapi hal itu, Budiman Sujatmiko membela Prabowo. Wakil Dewan Pakar TKN Prabowo Gibran itu berkata bahwa Prabowo adalah penerus Jokowi, bukan penirunya. Menurut Budiman, gaya debat Prabowo tidak bisa disamakan dengan Presiden Jokowi saat masih menjadi kader PDIP. Pernyataan itu disampaikan Budiman di Kemang pada Rabu 13 Desember 2023. Budiman menegaskan Prabowo memilih menjadi penerus Jokowi lewat program-programnya. Sebelumnya, Hasto mengaku heran karena Prabowo tidak seperti Jokowi meski sudah beberapa kali menjual nama mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Menurut Hasto, cara Prabowo menangani konflik yang ditanyakan capres lain tidak mencerminkan sosok Jokowi. Atas hal itu, Hasto menilai bahwa Prabowo bukanlah penerus Jokowi. Sebaliknya, ia menyebut bahwa sosok penerus Jokowi adalah Ganjar Pranowo. Kuat, bahkan tadi ada yang melaporkan, di situ kelihatan bahwa Pak Prabowo itu bukan Pak Jokowi. Dan dari sisi spiritnya, dari sisi kebijakannya itu berbeda, bahkan tidak tegas ketika menjawab terkait hal yang sangat fundamental, yaitu melindungi seluruh rakyat Indonesia agar tidak terjadi kekerasan, agar tidak terjadi pelanggaran HAM. Ya, sehingga kami sangat optimis, apalagi Pak Ganjar Prof. Mahfud itu menampilkan jati diri kepemimpinan yang genuine untuk rakyat, jati diri kepemimpinan yang berpengalaman, yang punya etikat baik, yang punya pengalaman, yang menegakkan keadilan. Maka lambang dari Pak Mahfud kemarin adalah timbangan keadilan. Ini bukan keadilan dalam hukum semata, tetapi keadilan di dalam ranah ekonomi, keadilan agar bansos, BLT nanti yang tidak tepat sasaran bisa diganti dengan KTP sakti. Sehingga dari situ tadi rapat muncul suatu optimisme yang sangat kuat. Kalau Pak Jokowi pada tahun 2014 mampu mengalahkan Pak Prabowo pada H-16, maka sekarang 60 hari ke depan kami bergerak darat, udara, spiritualitas. Calon Presiden Capres nomor urut 2, Prabowo Subianto menjadi figur yang paling ramai dibicarakan oleh netizen dalam lingkup media sosial setelah penyelenggaraan debat Capres perdana yang dilaksanakan di kantor KPU, Jakarta, Selasa, tanggal 12 Desember tahun 2023, malam. Hal tersebut dapat terlihat dari data yang disampaikan oleh akun X @sosiaremedia yang memberikan penjelasan dan analisa mendalam mengenai pergerakan media dalam debat Capres perdana. Berdasarkan pantauan akun tersebut, Prabowo Subianto menjadi capres yang paling ramai dibicarakan netizen dalam jumlah sebaran mention di sosial media. Apabila dilihat dengan menggunakan platform Meltwater, Prabowo Subianto masih menjadi sosok yang paling ramai dibicarakan netizen dengan jumlah mention sebesar 71.6.000. Angka tersebut mengungguli total mention dari kedua capres lainnya. Tingginya angka tersebut dipengaruhi dari partisipasi dari X dengan 69.7.000 mention, lalu portal berita dengan pukul 118.000 mention, dan yang terakhir dari Instagram dengan 398.000 mention. Kemudian jika diobservasi lewat platform Brand24,
maka pasangan Prabowo Gibran juga masih memimpin dalam kategori total mention dengan jumlah total 689.700 kali. Jumlah ini hampir 2 kali lebih besar dari pasangan Capres-Cawapres lainnya. Pasangan Prabowo Gibran juga menjadi figur yang paling ramai dibicarakan netizen dengan nada positif sebanyak 113.600 total mention yang tersebar di banyak media sosial. Prabowo Gibran juga unggul dalam share of voice dalam berbagai platform media sosial dan portal berita masing-masing dengan jumlah presentasi yang dominan tinggi dibanding dua capres lainnya. Pantauan terakhir yang disampaikan oleh akun tersebut berasal dari Google Trends, di mana kurva Prabowo Gibran yang pergerakannya kian melambung dan secara rata-rata lebih besar dibandingkan kedua pasangan capres-cawapres lainnya. Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Titi Anggraini menyentil aksi Gibran yang seolah mengajak pendukung bersorak saat debat Capres berlangsung. Hal itu disampaikan oleh Titi dalam jumpa pers virtual pada Rabu 13 Desember 2023. Titi mengingatkan bahwa acara debat Capres di KPU bukan merupakan pertandingan sepak bola. Menurut Titi, hal seperti yang dilakukan Gibran tidak perlu dilakukan saat debat berlangsung. Dia menegaskan bahwa debat Capres bukan merupakan pertandingan bola yang mana supporternya saling bersorak. Oleh karena itu, Titi mendorong KPU untuk mengevaluasi beberapa teknis debat, misalnya dengan membatasi kehadiran tim masing-masing paslon. Dikatakan Titi, hal itu perlu dilakukan agar fokus debat untuk mendengar substansi calon semakin kuat. Menurut Titi, debat perdana Capres yang digelar KPU kemarin justru seolah menjadi pertandingan bola dengan sorak-sorai pendukung. Titi mengaku sudah mengusulkan pengurangan jumlah tim paslon yang masuk ke lokasi debat sejak lama. Dengan pengurangan jumlah tim, debat Capres-Cawapres hanya akan fokus pada kandidat, panelis, moderator, dan tim inti masing-masing calon saja. Titi mengatakan jika debat digelar seperti sebelumnya, maka waktu 120 menit dalam debat itu berkurang karena moderator juga harus mengendalikan para pendukung masing-masing calon. Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka tidak memperpanjang cutinya sebagai calon wakil presiden atau cawapres nomor urut 2 seusai debat Capres perdana di KPU RI Jakarta yang berlangsung pada Selasa 12 Desember 2023 lalu. Keterangan tersebut disampaikan oleh Kabag Prokompim Setda Kota Solo, yakni Herwin Nugroho. Sebelumnya diketahui saudara, Gibran memang mengambil cuti selama 2 hari, yakni dari hari Senin 11 Desember 2023 hingga hari Selasa tanggal 12 Desember 2023. Herwin mengatakan Gibran langsung pulang ke kediamannya di Kota Solo, Jawa Tengah pasca mengikuti debat Capres tersebut. Keberadaan Gibran juga menjadi pertanyaan lantaran ia diketahui tak terlihat di Balai Kota Solo beberapa hari terakhir. Berdasarkan pantauan dari Tribun Network, dari pagi hingga sore Gibran tak terlihat berangkat ke kantor, yakni sejak Rabu 13 Desember 2023. Meski tidak berangkat ke kantor, namun Gibran dikabarkan melakukan aktivitas kedinasan di luar kantor. Herwin tidak menyebut secara spesifik terkait kegiatan apa saja yang dilakukan oleh Wali Kota Solo tersebut. Beberapa kegiatan itu yakni termasuk menemui beberapa tamu di beberapa lokasi. Ada pula tempat yang harus dikunjungi sampai sore. Meski begitu, tidak ada satupun agenda resmi yang tercatat secara formal. Hanya saja ada rakor Forkopimda di Polresta Surakarta, di mana diketahui ia juga tidak hadir dalam acara tersebut. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD menjawab sindiran Prabowo Subianto soal penyelesaian kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Mahfud MD merespon santai sentilan Prabowo itu. Cawapres Ganjar itu tidak menampik bahwa selama 29 tahun persoalan kasus HAM memang tidak pernah ditangani hingga benar-benar diselesaikan, kecuali saat dirinya menjabat sebagai Menko Polhukam. Pernyataan itu disampaikan Mahfud MD selesai debat Capres berlangsung pada Selasa 12 Desember. Mahfud MD mengklaim bahwa dirinya yang mengawali penyelesaian kasus pelanggaran HAM. Menurutnya, sejak tahun 2009, justru dirinya yang menyelesaikan kasus pelanggaran HAM itu. Mahfud MD merasa puas dengan apa yang dikerjakan selama ini hingga turut mendapat pujian dari PBB. Selain itu, Mahfud MD memastikan bahwa ia dan Ganjar memiliki komitmen terhadap penyelesaian kasus HAM di masa lalu.
Sementara itu, saat disinggung terkait debat, Mahfud MD mengaku puas dengan berbagai jawaban dari Ganjar Pranowo. Tak hanya itu, Mahfud MD juga mengapresiasi jawaban dari dua capres lainnya, yakni Prabowo Subianto dan Anies Baswedan terkait penyelesaian kasus HAM. Bahkan tadi ada yang melaporkan, di situ kelihatan bahwa Pak Prabowo itu bukan Pak Jokowi. Dan dari sisi spiritnya, dari sisi kebijakannya itu berbeda, bahkan tidak tegas ketika menjawab terkait hal yang sangat fundamental, yaitu melindungi seluruh rakyat Indonesia agar tidak terjadi kekerasan, agar tidak terjadi pelanggaran HAM. Ya, sehingga kami sangat optimis, apalagi Pak Ganjar Prof Mahfud itu menampilkan jati diri kepemimpinan yang genuine untuk rakyat. Gaya debat Prabowo Subianto dikritik oleh berbagai politisi PDIP, salah satunya Hasto Kristianto. Hasto menyebut bahwa Prabowo ingin meniru gaya Jokowi namun gagal. Menurut Hasto, Prabowo gagal meniru Jokowi lantaran saat debat, Capres nomor urut 2 itu kerap terpancing emosi oleh pertanyaan Capres lainnya. Menanggapi hal itu, Budiman Sujatmiko membela Prabowo. Wakil Dewan Pakar TKN Prabowo Gibran itu berkata bahwa Prabowo adalah penerus Jokowi, bukan penirunya. Menurut Budiman, gaya debat Prabowo tidak bisa disamakan dengan Presiden Jokowi saat masih menjadi kader PDIP. Pernyataan itu disampaikan Budiman di Kemang pada Rabu 13 Desember 2023. Budiman menegaskan Prabowo memilih menjadi penerus Jokowi lewat program-programnya. Sebelumnya, Hasto mengaku heran karena Prabowo tidak seperti Jokowi meski sudah beberapa kali menjual nama mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Menurut Hasto, cara Prabowo menangani konflik yang ditanyakan capres lain tidak mencerminkan sosok Jokowi. Atas hal itu, Hasto menilai bahwa Prabowo bukanlah penerus Jokowi. Sebaliknya, ia menyebut bahwa sosok penerus Jokowi adalah Ganjar Pranowo. Kuat, bahkan tadi ada yang melaporkan, di situ kelihatan bahwa Pak Prabowo itu bukan Pak Jokowi. Dan dari sisi spiritnya, dari sisi kebijakannya itu berbeda, bahkan tidak tegas ketika menjawab terkait hal yang sangat fundamental, yaitu melindungi seluruh rakyat Indonesia agar tidak terjadi kekerasan, agar tidak terjadi pelanggaran HAM. Ya, sehingga kami sangat optimis, apalagi Pak Ganjar Prof Mahfud itu menampilkan jati diri kepemimpinan yang genuine untuk rakyat, jati diri kepemimpinan yang berpengalaman, yang punya etikat baik, yang punya pengalaman, yang menegakkan keadilan. Maka lambang dari Pak Mahfud kemarin adalah timbangan keadilan. Ini bukan keadilan dalam hukum semata, tetapi keadilan di dalam ranah ekonomi. Keadilan agar bansos, BLT nanti yang tidak tepat sasaran bisa diganti dengan KTP sakti. Sehingga dari situ tadi rapat muncul suatu optimisme yang sangat kuat. Kalau Pak Jokowi pada tahun 2014 mampu mengalahkan Pak Prabowo pada H-16, maka sekarang 60 hari ke depan kami bergerak darat, udara, spiritualitas. Calon Presiden, Capres, nomor urut 2, Prabowo Subianto menjadi figur yang paling ramai dibicarakan oleh netizen dalam lingkup media sosial setelah penyelenggaraan debat Capres perdana yang dilaksanakan di kantor KPU, Jakarta, Selasa, tanggal 12 Desember tahun 2023, malam. Hal tersebut dapat terlihat dari data yang disampaikan oleh akun X @Sosiare Media yang memberikan penjelasan dan analisa mendalam mengenai pergerakan media dalam debat Capres perdana. Berdasarkan pantauan akun tersebut, Prabowo Subianto menjadi capres yang paling ramai dibicarakan netizen dalam jumlah sebaran mention di sosial media. Apabila dilihat dengan menggunakan platform Meltwater, Prabowo Subianto masih menjadi sosok yang paling ramai dibicarakan netizen dengan jumlah mention sebesar 71.6.000. Angka tersebut mengungguli total mention dari kedua capres lainnya. Tingginya angka tersebut dipengaruhi dari partisipasi dari X dengan 69.7.000 mention, lalu portal berita dengan pukul 118.000 mention, dan yang terakhir dari Instagram dengan 398.000 mention. Kemudian jika diobservasi lewat platform Brand24, maka pasangan Prabowo Gibran juga masih memimpin dalam kategori total mention dengan jumlah total 689.7.000 kali. Jumlah ini hampir 2 kali lebih besar dari pasangan Capres-Cawapres lainnya. Pasangan Prabowo Gibran juga menjadi figur yang paling ramai dibicarakan netizen dengan nada positif sebanyak 113.6.000 total mention yang tersebar di banyak media sosial.
Prabowo Gibran juga unggul dalam share of voice dalam berbagai platform media sosial dan portal berita masing-masing dengan jumlah presentasi yang dominan tinggi dibanding dua capres lainnya. Pantauan terakhir yang disampaikan oleh akun tersebut berasal dari Google Trends, di mana kurva Prabowo Gibran yang pergerakannya kian melambung dan secara rata-rata lebih besar dibandingkan kedua pasangan capres-cawapres lainnya. Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Titi Anggraini menyentil aksi Gibran yang seolah mengajak pendukung bersorak saat debat Capres berlangsung. Hal itu disampaikan oleh Titi dalam jumpa pers virtual pada Rabu 13 Desember 2023. Titi mengingatkan bahwa acara debat Capres di KPU bukan merupakan pertandingan sepak bola. Menurut Titi, hal seperti yang dilakukan Gibran tidak perlu dilakukan saat debat berlangsung. Dia menegaskan bahwa debat Capres bukan merupakan pertandingan bola yang mana supporternya saling bersorak. Oleh karena itu, Titi mendorong KPU untuk mengevaluasi beberapa teknis debat, misalnya dengan membatasi kehadiran tim masing-masing paslon. Dikatakan Titi, hal itu perlu dilakukan agar fokus debat untuk mendengar substansi calon semakin kuat. Menurut Titi, debat perdana Capres yang digelar KPU kemarin justru seolah menjadi pertandingan bola dengan sorak-sorai pendukung. Titi mengaku sudah mengusulkan pengurangan jumlah tim paslon yang masuk ke lokasi debat sejak lama. Dengan pengurangan jumlah tim, debat Capres-Cawapres hanya akan fokus pada kandidat, panelis, moderator, dan tim inti masing-masing calon saja. Titi mengatakan jika debat digelar seperti sebelumnya, maka waktu 120 menit dalam debat itu berkurang karena moderator juga harus mengendalikan para pendukung masing-masing calon. Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka tidak memperpanjang cutinya sebagai calon wakil presiden atau cawapres nomor urut 2 seusai debat Capres perdana di KPU RI Jakarta yang berlangsung pada Selasa 12 Desember 2023 lalu. Keterangan tersebut disampaikan oleh Kabag Prokompim Setda Kota Solo, yakni Herwin Nugroho. Sebelumnya diketahui saudara, Gibran memang mengambil cuti selama 2 hari, yakni dari hari Senin 11 Desember 2023 hingga hari Selasa tanggal 12 Desember 2023. Herwin mengatakan Gibran langsung pulang ke kediamannya di Kota Solo, Jawa Tengah pasca mengikuti debat Capres tersebut. Keberadaan Gibran juga menjadi pertanyaan lantaran ia diketahui tak terlihat di Balai Kota Solo beberapa hari terakhir. Berdasarkan pantauan dari Tribun Network, dari pagi hingga sore Gibran tak terlihat berangkat ke kantor, yakni sejak Rabu 13 Desember 2023. Meski tidak berangkat ke kantor, namun Gibran dikabarkan melakukan aktivitas kedinasan di luar kantor. Herwin tidak menyebut secara spesifik terkait kegiatan apa saja yang dilakukan oleh Wali Kota Solo tersebut. Beberapa kegiatan itu yakni termasuk menemui beberapa tamu di beberapa lokasi. Ada pula tempat yang harus dikunjungi sampai sore. Meski begitu, tidak ada satupun agenda resmi yang tercatat secara formal. Hanya saja ada rakor Forkopimda di Polresta Surakarta, di mana diketahui ia juga tidak hadir dalam acara tersebut. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD menjawab sindiran Prabowo Subianto soal penyelesaian kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Mahfud MD merespon santai sentilan Prabowo itu. Cawapres Ganjar itu tidak menampik bahwa selama 29 tahun persoalan kasus HAM memang tidak pernah ditangani hingga benar-benar diselesaikan, kecuali saat dirinya menjabat sebagai Menko Polhukam. Pernyataan itu disampaikan Mahfud MD selesai debat Capres berlangsung pada Selasa 12 Desember. Mahfud MD mengklaim bahwa dirinya yang mengawali penyelesaian kasus pelanggaran HAM. Menurutnya, sejak tahun 2009, justru dirinya yang menyelesaikan kasus pelanggaran HAM itu. Mahfud MD merasa puas dengan apa yang dikerjakan selama ini hingga turut mendapat pujian dari PBB. Selain itu, Mahfud MD memastikan bahwa ia dan Ganjar memiliki komitmen terhadap penyelesaian kasus HAM di masa lalu. Sementara itu, saat disinggung terkait debat, Mahfud MD mengaku puas dengan berbagai jawaban dari Ganjar Pranowo. Tak hanya itu, Mahfud MD juga mengapresiasi jawaban dari dua capres lainnya, yakni Prabowo Subianto dan Anies Baswedan terkait penyelesaian kasus HAM. Bahkan tadi ada yang melaporkan, di situ kelihatan bahwa Pak Prabowo itu bukan Pak Jokowi.
kan dari sisi spiritnya, dari sisi kebijakannya itu berbeda, bahkan tidak tegas ketika menjawab terkait hal yang sangat fundamental, yaitu melindungi seluruh rakyat Indonesia agar tidak terjadi kekerasan, agar tidak terjadi pelanggaran HAM. Ya, sehingga kami sangat optimis, apalagi Pak Ganjar Prof Mahfud itu menampilkan jati diri kepemimpinan yang genuine untuk rakyat. Gaya debat Prabowo Subianto dikritik oleh berbagai politisi PDIP, salah satunya Hasto Kristianto. Hasto menyebut bahwa Prabowo ingin meniru gaya Jokowi namun gagal. Menurut Hasto, Prabowo gagal meniru Jokowi lantaran saat debat, Capres nomor urut 2 itu kerap terpancing emosi oleh pertanyaan Capres lainnya. Menanggapi hal itu, Budiman Sujatmiko membela Prabowo. Wakil Dewan Pakar TKN Prabowo Gibran itu berkata bahwa Prabowo adalah penerus Jokowi, bukan penirunya. Menurut Budiman, gaya debat Prabowo tidak bisa disamakan dengan Presiden Jokowi saat masih menjadi kader PDIP. Pernyataan itu disampaikan Budiman di Kemang pada Rabu 13 Desember 2023. Budiman menegaskan Prabowo memilih menjadi penerus Jokowi lewat program-programnya. Sebelumnya, Hasto mengaku heran karena Prabowo tidak seperti Jokowi meski sudah beberapa kali menjual nama mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Menurut Hasto, cara Prabowo menangani konflik yang ditanyakan capres lain tidak mencerminkan sosok Jokowi. Atas hal itu, Hasto menilai bahwa Prabowo bukanlah penerus Jokowi. Sebaliknya, ia menyebut bahwa sosok penerus Jokowi adalah Ganjar Pranowo. Kuat, bahkan tadi ada yang melaporkan di situ kelihatan bahwa Pak Prabowo itu bukan Pak Jokowi. Kan dari sisi spiritnya, dari sisi kebijakannya itu berbeda, bahkan tidak tegas ketika menjawab terkait hal yang sangat fundamental, yaitu melindungi seluruh rakyat Indonesia agar tidak terjadi kekerasan, agar tidak terjadi pelanggaran HAM. Ya, sehingga kami sangat optimis, apalagi Pak Ganjar Prof Mahfud itu menampilkan jati diri kepemimpinan yang genuine untuk rakyat, jati diri kepemimpinan yang berpengalaman, yang punya etikat baik, yang punya pengalaman, yang menegakkan keadilan. Maka lambang dari Pak Mahfud kemarin adalah timbangan keadilan. Ini bukan keadilan dalam hukum semata, tetapi keadilan di dalam ranah ekonomi. Keadilan agar bansos, BLT nanti yang tidak tepat sasaran bisa diganti dengan KTP Sakti. Sehingga dari situ tadi rapat muncul suatu optimisme yang sangat kuat. Kalau Pak Jokowi pada tahun 2014 mampu mengalahkan Pak Prabowo pada H-16, maka sekarang 60 hari ke depan kami bergerak darat, udara, spiritualitas. Calon Presiden, Capres, nomor urut 2, Prabowo Subianto menjadi figur yang paling ramai dibicarakan oleh netizen dalam lingkup media sosial setelah penyelenggaraan debat Capres perdana yang dilaksanakan di kantor KPU, Jakarta, Selasa, tanggal 12 Desember tahun 2023, malam. Hal tersebut dapat terlihat dari data yang disampaikan oleh akun X @sosiaremedia yang memberikan penjelasan dan analisa mendalam mengenai pergerakan media dalam debat Capres perdana. Berdasarkan pantauan akun tersebut, Prabowo Subianto menjadi capres yang paling ramai dibicarakan netizen dalam jumlah sebaran mention di sosial media. Apabila dilihat dengan menggunakan platform Meltwater, Prabowo Subianto masih menjadi sosok yang paling ramai dibicarakan netizen dengan jumlah mention sebesar 71.6.000. Angka tersebut mengungguli total mention dari kedua capres lainnya. Tingginya angka tersebut dipengaruhi dari partisipasi dari X dengan 69.7.000 mention, lalu portal berita dengan pukul 1.18.000 mention, dan yang terakhir dari Instagram dengan 398.000 mention. Kemudian jika diobservasi lewat platform Brand24, maka pasangan Prabowo Gibran juga masih memimpin dalam kategori total mention dengan jumlah total 689.7.000 kali. Jumlah ini hampir 2 kali lebih besar dari pasangan Capres-Cawapres lainnya. Pasangan Prabowo Gibran juga menjadi figur yang paling ramai dibicarakan netizen dengan nada positif sebanyak 113.6.000 total mention yang tersebar di banyak media sosial. Prabowo Gibran juga unggul dalam share of voice dalam berbagai platform media sosial dan portal berita masing-masing dengan jumlah presentasi yang dominan tinggi dibanding dua capres lainnya. Pantauan terakhir yang disampaikan oleh akun tersebut berasal dari Google Trends, di mana kurva Prabowo Gibran yang pergerakannya kian melambung dan secara rata-rata lebih besar dibandingkan kedua pasangan Capres-Cawapres lainnya.
Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Titi Anggraini menyentil aksi Gibran yang seolah mengajak pendukung bersorak saat debat Capres berlangsung. Hal itu disampaikan oleh Titi dalam jumpa pers virtual pada Rabu 13 Desember 2023. Titi mengingatkan bahwa acara debat Capres di KPU bukan merupakan pertandingan sepak bola. Menurut Titi, hal seperti yang dilakukan Gibran tidak perlu dilakukan saat debat berlangsung. Dia menegaskan bahwa debat Capres bukan merupakan pertandingan bola yang mana supporternya saling bersorak. Oleh karena itu, Titi mendorong KPU untuk mengevaluasi beberapa teknis debat, misalnya dengan membatasi kehadiran tim masing-masing paslon. Dikatakan Titi, hal itu perlu dilakukan agar fokus debat untuk mendengar substansi calon semakin kuat. Menurut Titi, debat perdana Capres yang digelar KPU kemarin justru seolah menjadi pertandingan bola dengan sorak-sorai pendukung. Titi mengaku sudah mengusulkan pengurangan jumlah tim paslon yang masuk ke lokasi debat sejak lama. Dengan pengurangan jumlah tim, debat Capres-Cawapres hanya akan fokus pada kandidat, panelis, moderator, dan tim inti masing-masing calon saja. Titi mengatakan jika debat digelar seperti sebelumnya, maka waktu 120 menit dalam debat itu berkurang karena moderator juga harus mengendalikan para pendukung masing-masing calon. Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka tidak memperpanjang cutinya sebagai calon wakil presiden atau cawapres nomor urut 2 seusai debat Capres perdana di KPU RI Jakarta yang berlangsung pada Selasa 12 Desember 2023 lalu. Keterangan tersebut disampaikan oleh Kabag Prokompim Setda Kota Solo, yakni Herwin Nugroho. Sebelumnya diketahui saudara, Gibran memang mengambil cuti selama 2 hari, yakni dari hari Senin 11 Desember 2023 hingga hari Selasa tanggal 12 Desember 2023. Herwin mengatakan Gibran langsung pulang ke kediamannya di Kota Solo, Jawa Tengah pasca mengikuti debat Capres tersebut. Keberadaan Gibran juga menjadi pertanyaan lantaran ia diketahui tak terlihat di Balai Kota Solo beberapa hari terakhir. Berdasarkan pantauan dari Tribun Network, dari pagi hingga sore Gibran tak terlihat berangkat ke kantor, yakni sejak Rabu 13 Desember 2023. Meski tidak berangkat ke kantor, namun Gibran dikabarkan melakukan aktivitas kedinasan di luar kantor. Herwin tidak menyebut secara spesifik terkait kegiatan apa saja yang dilakukan oleh Wali Kota Solo tersebut. Beberapa kegiatan itu yakni termasuk menemui beberapa tamu di beberapa lokasi. Ada pula tempat yang harus dikunjungi sampai sore. Meski begitu, tidak ada satupun agenda resmi yang tercatat secara formal. Hanya saja ada rakor Forkopimda di Polresta Surakarta, di mana diketahui ia juga tidak hadir dalam acara tersebut. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD menjawab sindiran Prabowo Subianto soal penyelesaian kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Mahfud MD merespons santai sentilan Prabowo itu. Cawapres Ganjar itu tidak menampik bahwa selama 29 tahun persoalan kasus HAM memang tidak pernah ditangani hingga benar-benar diselesaikan, kecuali saat dirinya menjabat sebagai Menko Polhukam. Pernyataan itu disampaikan Mahfud MD selesai debat Capres berlangsung pada Selasa 12 Desember. Mahfud MD mengklaim bahwa dirinya yang mengawali penyelesaian kasus pelanggaran HAM. Menurutnya, sejak tahun 2009, justru dirinya yang menyelesaikan kasus pelanggaran HAM itu. Mahfud MD merasa puas dengan apa yang dikerjakan selama ini hingga turut mendapat pujian dari PBB. Selain itu, Mahfud MD memastikan bahwa ia dan Ganjar memiliki komitmen terhadap penyelesaian kasus HAM di masa lalu. Sementara itu, saat disinggung terkait debat, Mahfud MD mengaku puas dengan berbagai jawaban dari Ganjar Pranowo. Tak hanya itu, Mahfud MD juga mengapresiasi jawaban dari 2 capres lainnya, yakni Prabowo Subianto dan Anies Baswedan terkait penyelesaian kasus HAM. Bahkan tadi ada yang melaporkan, di situ kelihatan bahwa Pak Prabowo itu bukan Pak Jokowi. Dan dari sisi spiritnya, dari sisi kebijakannya itu berbeda, bahkan tidak tegas ketika menjawab terkait hal yang sangat fundamental, yaitu melindungi seluruh rakyat Indonesia agar tidak terjadi kekerasan, agar tidak terjadi pelanggaran HAM. Ya, sehingga kami sangat optimis, apalagi Pak Ganjar Prof Mahfud itu menampilkan jati diri kepemimpinan yang genuine untuk rakyat.
Gaya debat Prabowo Subianto dikritik oleh berbagai politisi PDIP, salah satunya Hasto Kristianto. Hasto menyebut bahwa Prabowo ingin meniru gaya Jokowi namun gagal. Menurut Hasto, Prabowo gagal meniru Jokowi lantaran saat debat, Capres nomor urut 2 itu kerap terpancing emosi oleh pertanyaan Capres lainnya. Menanggapi hal itu, Budiman Sujatmiko membela Prabowo. Wakil Dewan Pakar TKN Prabowo Gibran itu berkata bahwa Prabowo adalah penerus Jokowi, bukan penirunya. Menurut Budiman, gaya debat Prabowo tidak bisa disamakan dengan Presiden Jokowi saat masih menjadi kader PDIP. Pernyataan itu disampaikan Budiman di Kemang pada Rabu 13 Desember 2023. Budiman menegaskan Prabowo memilih menjadi penerus Jokowi lewat program-programnya. Sebelumnya, Hasto mengaku heran karena Prabowo tidak seperti Jokowi meski sudah beberapa kali menjual nama mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Menurut Hasto, cara Prabowo menangani konflik yang ditanyakan capres lain tidak mencerminkan sosok Jokowi. Atas hal itu, Hasto menilai bahwa Prabowo bukanlah penerus Jokowi. Sebaliknya, ia menyebut bahwa sosok penerus Jokowi adalah Ganjar Pranowo. Kuat, bahkan tadi ada yang melaporkan di situ kelihatan bahwa Pak Prabowo itu bukan Pak Jokowi. Dan dari sisi spiritnya, dari sisi kebijakannya itu berbeda. Bahkan tidak tegas ketika menjawab terkait hal yang sangat fundamental, yaitu melindungi seluruh rakyat Indonesia agar tidak terjadi kekerasan, agar tidak terjadi pelanggaran HAM. Ya, sehingga kami sangat optimis, apalagi Pak Ganjar Prof Mahfud itu menampilkan jati diri kepemimpinan yang genuine untuk rakyat, jati diri kepemimpinan yang berpengalaman, yang punya etikat baik, yang punya pengalaman, yang menegakkan keadilan. Maka lambang dari Pak Mahfud kemarin adalah timbangan keadilan. Ini bukan keadilan dalam hukum semata, tetapi keadilan di dalam ranah ekonomi. Keadilan agar bansos, BLT nanti yang tidak tepat sasaran bisa diganti dengan KTP Sakti. Sehingga dari situ tadi rapat muncul suatu optimisme yang sangat kuat. Kalau Pak Jokowi pada tahun 2014 mampu mengalahkan Pak Prabowo pada H-16, maka sekarang 60 hari ke depan kami bergerak darat, udara, spiritualitas. Calon Presiden, Capres, nomor urut 2, Prabowo Subianto menjadi figur yang paling ramai dibicarakan oleh netizen dalam lingkup media sosial setelah penyelenggaraan debat Capres perdana yang dilaksanakan di kantor KPU, Jakarta, Selasa, tanggal 12 Desember tahun 2023, malam. Hal tersebut dapat terlihat dari data yang disampaikan oleh akun X @sosiaremedia yang memberikan penjelasan dan analisa mendalam mengenai pergerakan media dalam debat Capres perdana. Berdasarkan pantauan akun tersebut, Prabowo Subianto menjadi capres yang paling ramai dibicarakan netizen dalam jumlah sebaran mention di sosial media. Apabila dilihat dengan menggunakan platform Meltwater, Prabowo Subianto masih menjadi sosok yang paling ramai dibicarakan netizen dengan jumlah mention sebesar 71.6.000. Angka tersebut mengungguli total mention dari kedua capres lainnya. Tingginya angka tersebut dipengaruhi dari partisipasi dari X dengan 69.7.000 mention, lalu portal berita dengan pukul 1.18.000 mention, dan yang terakhir dari Instagram dengan 398.000 mention. Kemudian jika diobservasi lewat platform Brand24, maka pasangan Prabowo Gibran juga masih memimpin dalam kategori total mention dengan jumlah total 689.7.000 kali. Jumlah ini hampir 2 kali lebih besar dari pasangan Capres-Cawapres lainnya. Pasangan Prabowo Gibran juga menjadi figur yang paling ramai dibicarakan netizen dengan nada positif sebanyak 113.6.000 total mention yang tersebar di banyak media sosial. Prabowo Gibran juga unggul dalam share of voice dalam berbagai platform media sosial dan portal berita masing-masing dengan jumlah presentasi yang dominan tinggi dibanding dua capres lainnya. Pantauan terakhir yang disampaikan oleh akun tersebut berasal dari Google Trends, di mana kurva Prabowo Gibran yang pergerakannya kian melambung dan secara rata-rata lebih besar dibandingkan kedua pasangan capres-cawapres lainnya. Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Titi Anggraini menyentil aksi Gibran yang seolah mengajak pendukung bersorak saat debat Capres berlangsung. Hal itu disampaikan oleh Titi dalam jumpa pers virtual pada Rabu 13 Desember 2023.
Titi mengingatkan bahwa acara debat Capres di KPU bukan merupakan pertandingan sepak bola. Menurut Titi, hal seperti yang dilakukan Gibran tidak perlu dilakukan saat debat berlangsung. Dia menegaskan bahwa debat Capres bukan merupakan pertandingan bola yang mana supporternya saling bersorak. Oleh karena itu, Titi mendorong KPU untuk mengevaluasi beberapa teknis debat, misalnya dengan membatasi kehadiran tim masing-masing paslon. Dikatakan Titi, hal itu perlu dilakukan agar fokus debat untuk mendengar substansi calon semakin kuat. Menurut Titi, debat perdana Capres yang digelar KPU kemarin justru seolah menjadi pertandingan bola dengan sorak-sorai pendukung. Titi mengaku sudah mengusulkan pengurangan jumlah tim paslon yang masuk ke lokasi debat sejak lama. Dengan pengurangan jumlah tim, debat Capres-Cawapres hanya akan fokus pada kandidat, panelis, moderator, dan tim inti masing-masing calon saja. Titi mengatakan jika debat digelar seperti sebelumnya, maka waktu 120 menit dalam debat itu berkurang karena moderator juga harus mengendalikan para pendukung masing-masing calon. Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka tidak memperpanjang cutinya sebagai calon wakil presiden atau cawapres nomor urut 2 seusai debat Capres perdana di KPU RI Jakarta yang berlangsung pada Selasa 12 Desember 2023 lalu. Keterangan tersebut disampaikan oleh Kabag Prokompim Setda Kota Solo, yakni Herwin Nugroho. Sebelumnya diketahui saudara, Gibran memang mengambil cuti selama 2 hari, yakni dari hari Senin 11 Desember 2023 hingga hari Selasa tanggal 12 Desember 2023. Herwin mengatakan Gibran langsung pulang ke kediamannya di Kota Solo, Jawa Tengah pasca mengikuti debat Capres tersebut. Keberadaan Gibran juga menjadi pertanyaan lantaran ia diketahui tak terlihat di Balai Kota Solo beberapa hari terakhir. Berdasarkan pantauan dari Tribun Network, dari pagi hingga sore Gibran tak terlihat berangkat ke kantor, yakni sejak Rabu 13 Desember 2023. Meski tidak berangkat ke kantor, namun Gibran dikabarkan melakukan aktivitas kedinasan di luar kantor. Herwin tidak menyebut secara spesifik terkait kegiatan apa saja yang dilakukan oleh Wali Kota Solo tersebut. Beberapa kegiatan itu yakni termasuk menemui beberapa tamu di beberapa lokasi. Ada pula tempat yang harus dikunjungi sampai sore. Meski begitu, tidak ada satupun agenda resmi yang tercatat secara formal. Hanya saja ada rakor Forkopimda di Polresta Surakarta, di mana diketahui ia juga tidak hadir dalam acara tersebut. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD menjawab sindiran Prabowo Subianto soal penyelesaian kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Mahfud MD merespons santai sentilan Prabowo itu. Cawapres Ganjar itu tidak menampik bahwa selama 29 tahun persoalan kasus HAM memang tidak pernah ditangani hingga benar-benar diselesaikan, kecuali saat dirinya menjabat sebagai Menko Polhukam. Pernyataan itu disampaikan Mahfud MD seusai debat Capres berlangsung pada Selasa 12 Desember. Mahfud MD mengklaim bahwa dirinya yang mengawali penyelesaian kasus pelanggaran HAM. Menurutnya, sejak tahun 2009, justru dirinya yang menyelesaikan kasus pelanggaran HAM itu. Mahfud MD merasa puas dengan apa yang dikerjakan selama ini hingga turut mendapat pujian dari PBB. Selain itu, Mahfud MD memastikan bahwa ia dan Ganjar memiliki komitmen terhadap penyelesaian kasus HAM di masa lalu. Sementara itu, saat disinggung terkait debat, Mahfud MD mengaku puas dengan berbagai jawaban dari Ganjar Pranowo. Tak hanya itu, Mahfud MD juga mengapresiasi jawaban dari 2 capres lainnya, yakni Prabowo Subianto dan Anies Baswedan terkait penyelesaian kasus HAM. Bahkan tadi ada yang melaporkan, di situ kelihatan bahwa Pak Prabowo itu bukan Pak Jokowi. Dan dari sisi spiritnya, dari sisi kebijakannya itu berbeda, bahkan tidak tegas ketika menjawab terkait hal yang sangat fundamental, yaitu melindungi seluruh rakyat Indonesia agar tidak terjadi kekerasan, agar tidak terjadi pelanggaran HAM. Ya, sehingga kami sangat optimis, apalagi Pak Ganjar Prof Mahfud itu menampilkan jati diri kepemimpinan yang genuine untuk rakyat. Gaya debat Prabowo Subianto dikritik oleh berbagai politisi PDIP, salah satunya Hasto Kristianto. Hasto menyebut bahwa Prabowo ingin meniru gaya Jokowi namun gagal. Menurut Hasto, Prabowo gagal meniru Jokowi lantaran saat debat, Capres nomor urut 2 itu kerap terpancing emosi oleh pertanyaan Capres lainnya.
Menanggapi hal itu, Budiman Sujatmiko membela Prabowo. Wakil Dewan Pakar TKN Prabowo Gibran itu berkata bahwa Prabowo adalah penerus Jokowi, bukan penirunya. Menurut Budiman, gaya debat Prabowo tidak bisa disamakan dengan Presiden Jokowi saat masih menjadi kader PDIP. Pernyataan itu disampaikan Budiman di Kemang pada Rabu 13 Desember 2023. Budiman menegaskan Prabowo memilih menjadi penerus Jokowi lewat program-programnya. Sebelumnya, Hasto mengaku heran karena Prabowo tidak seperti Jokowi meski sudah beberapa kali menjual nama mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Menurut Hasto, cara Prabowo menangani konflik yang ditanyakan capres lain tidak mencerminkan sosok Jokowi. Atas hal itu, Hasto menilai bahwa Prabowo bukanlah penerus Jokowi. Sebaliknya, ia menyebut bahwa sosok penerus Jokowi adalah Ganjar Pranowo. Kuat, bahkan tadi ada yang melaporkan di situ kelihatan bahwa Pak Prabowo itu bukan Pak Jokowi. Dan dari sisi spiritnya, dari sisi kebijakannya itu berbeda, bahkan tidak tegas ketika menjawab terkait hal yang sangat fundamental, yaitu melindungi seluruh rakyat Indonesia agar tidak terjadi kekerasan, agar tidak terjadi pelanggaran HAM. Ya, sehingga kami sangat optimis, apalagi Pak Ganjar Prof. Mahfud itu menampilkan jati diri kepemimpinan yang genuine untuk rakyat, jati diri kepemimpinan yang berpengalaman, yang punya etikat baik, yang punya pengalaman, yang menegakkan keadilan. Maka lambang dari Pak Mahfud kemarin adalah timbangan keadilan. Ini bukan keadilan dalam hukum semata, tetapi keadilan di dalam ranah ekonomi. Keadilan agar bansos, BLT nanti yang tidak tepat sasaran bisa diganti dengan KTP sakti. Sehingga dari situ tadi rapat muncul suatu optimisme yang sangat kuat. Kalau Pak Jokowi pada tahun 2014 mampu mengalahkan Pak Prabowo pada H-16, maka sekarang 60 hari ke depan kami bergerak darat, udara, spiritualitas. Calon Presiden, Capres, nomor urut 2, Prabowo Subianto menjadi figur yang paling ramai dibicarakan oleh netizen dalam lingkup media sosial setelah penyelenggaraan debat Capres perdana yang dilaksanakan di kantor KPU, Jakarta, Selasa, tanggal 12 Desember tahun 2023, malam. Hal tersebut dapat terlihat dari data yang disampaikan oleh akun X @sosiaremedia yang memberikan penjelasan dan analisa mendalam mengenai pergerakan media dalam debat Capres perdana. Berdasarkan pantauan akun tersebut, Prabowo Subianto menjadi capres yang paling ramai dibicarakan netizen dalam jumlah sebaran mention di sosial media. Apabila dilihat dengan menggunakan platform Meltwater, Prabowo Subianto masih menjadi sosok yang paling ramai dibicarakan netizen dengan jumlah mention sebesar 71.6.000. Angka tersebut mengungguli total mention dari kedua capres lainnya. Tingginya angka tersebut dipengaruhi dari partisipasi dari X dengan 69.7.000 mention, lalu portal berita dengan pukul 1.18.000 mention, dan yang terakhir dari Instagram dengan 398.000 mention. Kemudian jika diobservasi lewat platform Brand24, maka pasangan Prabowo Gibran juga masih memimpin dalam kategori total mention dengan jumlah total 689.7.000 kali. Jumlah ini hampir 2 kali lebih besar dari pasangan Capres-Cawapres lainnya. Pasangan Prabowo Gibran juga menjadi figur yang paling ramai dibicarakan netizen dengan nada positif sebanyak 113.6.000 total mention yang tersebar di banyak media sosial. Prabowo Gibran juga unggul dalam share of voice dalam berbagai platform media sosial dan portal berita masing-masing dengan jumlah presentasi yang dominan tinggi dibanding dua capres lainnya. Pantauan terakhir yang disampaikan oleh akun tersebut berasal dari Google Trends, di mana kurva Prabowo Gibran yang pergerakannya kian melambung dan secara rata-rata lebih besar dibandingkan kedua pasangan capres-cawapres lainnya. Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Titi Anggraini menyentil aksi Gibran yang seolah mengajak pendukung bersorak saat debat Capres berlangsung. Hal itu disampaikan oleh Titi dalam jumpa pers virtual pada Rabu 13 Desember 2023. Titi mengingatkan bahwa acara debat Capres di KPU bukan merupakan pertandingan sepak bola. Menurut Titi, hal seperti yang dilakukan Gibran tidak perlu dilakukan saat debat berlangsung. Dia menegaskan bahwa debat Capres bukan merupakan pertandingan bola yang mana supporternya saling bersorak.
Oleh karena itu, Titi mendorong KPU untuk mengevaluasi beberapa teknis debat, misalnya dengan membatasi kehadiran tim masing-masing paslon. Dikatakan Titi, hal itu perlu dilakukan agar fokus debat untuk mendengar substansi calon semakin kuat. Menurut Titi, debat perdana capres yang digelar KPU kemarin justru seolah menjadi pertandingan bola dengan sorak-sorai pendukung. Titi mengaku sudah mengusulkan pengurangan jumlah tim paslon yang masuk ke lokasi debat sejak lama. Dengan pengurangan jumlah tim, debat capres-cawapres hanya akan fokus pada kandidat, panelis, moderator, dan tim inti masing-masing calon saja. Titi mengatakan jika debat digelar seperti sebelumnya, maka waktu 120 menit dalam debat itu berkurang karena moderator juga harus mengendalikan para pendukung masing-masing calon. Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka tidak memperpanjang cutinya sebagai calon wakil presiden atau cawapres nomor urut 2 seusai debat capres perdana di KPU RI Jakarta yang berlangsung pada Selasa 12 Desember 2023 lalu. Keterangan tersebut disampaikan oleh Kabag Prokompim Setda Kota Solo, yakni Herwin Nugroho. Sebelumnya diketahui saudara Gibran memang mengambil cuti selama 2 hari, yakni dari hari Senin 11 Desember 2023 hingga hari Selasa tanggal 12 Desember 2023. Herwin mengatakan Gibran langsung pulang ke kediamannya di Kota Solo, Jawa Tengah pasca mengikuti debat capres tersebut. Keberadaan Gibran juga menjadi pertanyaan lantaran ia diketahui tak terlihat di Balai Kota Solo beberapa hari terakhir. Berdasarkan pantauan dari Tribun Network, dari pagi hingga sore Gibran tak terlihat berangkat ke kantor, yakni sejak Rabu 13 Desember 2023. Meski tidak berangkat ke kantor, namun Gibran dikabarkan melakukan aktivitas kedinasan di luar kantor. Herwin tidak menyebut secara spesifik terkait kegiatan apa saja yang dilakukan oleh Wali Kota Solo tersebut. Beberapa kegiatan itu yakni termasuk menemui beberapa tamu di beberapa lokasi. Ada pula tempat yang harus dikunjungi sampai sore. Meski begitu, tidak ada satupun agenda resmi yang tercatat secara formal. Hanya saja ada rakor Forkopimda di Polresta Surakarta, di mana diketahui ia juga tidak hadir dalam acara tersebut. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD menjawab sindiran Prabowo Subianto soal penyelesaian kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Mahfud MD merespon santai sentilan Prabowo itu. Cawapres Ganjar itu tidak menampik bahwa selama 29 tahun persoalan kasus HAM memang tidak pernah ditangani hingga benar-benar diselesaikan, kecuali saat dirinya menjabat sebagai Menko Polhukam. Pernyataan itu disampaikan Mahfud MD selesai debat capres berlangsung pada Selasa 12 Desember. Mahfud MD mengklaim bahwa dirinya yang mengawali penyelesaian kasus pelanggaran HAM. Menurutnya, sejak tahun 2009, justru dirinya yang menyelesaikan kasus pelanggaran HAM itu. Mahfud MD merasa puas dengan apa yang dikerjakan selama ini hingga turut mendapat pujian dari PBB. Selain itu, Mahfud MD memastikan bahwa ia dan Ganjar memiliki komitmen terhadap penyelesaian kasus HAM di masa lalu. Sementara itu, saat disinggung terkait debat, Mahfud MD mengaku puas dengan berbagai jawaban dari Ganjar Pranowo. Tak hanya itu, Mahfud MD juga mengapresiasi jawaban dari 2 capres lainnya, yakni Prabowo Subianto dan Anies Baswedan terkait penyelesaian kasus HAM. Bahkan tadi ada yang melaporkan, di situ kelihatan bahwa Pak Prabowo itu bukan Pak Jokowi. Dan dari sisi spiritnya, dari sisi kebijakannya itu berbeda, bahkan tidak tegas ketika menjawab terkait hal yang sangat fundamental, yaitu melindungi seluruh rakyat Indonesia agar tidak terjadi kekerasan, agar tidak terjadi pelanggaran HAM. Ya, sehingga kami sangat optimis, apalagi Pak Ganjar Prof. Mahfud itu menampilkan jati diri kepemimpinan yang genuine untuk rakyat. Gaya debat Prabowo Subianto dikritik oleh berbagai politisi PDIP, salah satunya Hasto Kristianto. Hasto menyebut bahwa Prabowo ingin meniru gaya Jokowi namun gagal. Menurut Hasto, Prabowo gagal meniru Jokowi lantaran saat debat, capres nomor urut 2 itu kerap terpancing emosi oleh pertanyaan capres lainnya. Menanggapi hal itu, Budiman Sujatmiko membela Prabowo. Wakil Dewan Pakar TKN Prabowo Gibran itu berkata bahwa Prabowo adalah penerus Jokowi, bukan penirunya. Menurut Budiman, gaya debat Prabowo tidak bisa disamakan dengan Presiden Jokowi saat masih menjadi kader PDIP.
Pernyataan itu disampaikan Budiman di Kemang pada Rabu 13 Desember 2023. Budiman menegaskan Prabowo memilih menjadi penerus Jokowi lewat program-programnya. Sebelumnya, Hasto mengaku heran karena Prabowo tidak seperti Jokowi meski sudah beberapa kali menjual nama mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Menurut Hasto, cara Prabowo menangani konflik yang ditanyakan capres lain tidak mencerminkan sosok Jokowi. Atas hal itu, Hasto menilai bahwa Prabowo bukanlah penerus Jokowi. Sebaliknya, ia menyebut bahwa sosok penerus Jokowi adalah Ganjar Pranowo. Kuat, bahkan tadi ada yang melaporkan di situ kelihatan bahwa Pak Prabowo itu bukan Pak Jokowi. Dan dari sisi spiritnya, dari sisi kebijakannya itu berbeda. Bahkan tidak tegas ketika menjawab terkait hal yang sangat fundamental, yaitu melindungi seluruh rakyat Indonesia agar tidak terjadi kekerasan, agar tidak terjadi pelanggaran HAM. Ya, sehingga kami sangat optimis, apalagi Pak Ganjar Prof. Mahfud itu menampilkan jati diri kepemimpinan yang genuine untuk rakyat, jati diri kepemimpinan yang berpengalaman, yang punya etikat baik, yang punya pengalaman, yang menegakkan keadilan. Maka lambang dari Pak Mahfud kemarin adalah timbangan keadilan. Ini bukan keadilan dalam hukum semata, tetapi keadilan di dalam ranah ekonomi. Keadilan agar bansos, BLT nanti yang tidak tepat sasaran bisa diganti dengan KTP Sakti. Sehingga dari situ tadi rapat muncul suatu optimisme yang sangat kuat. Kalau Pak Jokowi pada tahun 2014 mampu mengalahkan Pak Prabowo pada H-16, maka sekarang 60 hari ke depan kami bergerak darat, udara, spiritualitas. Calon Presiden, Capres, nomor urut 2. Prabowo Subianto menjadi figur yang paling ramai dibicarakan oleh netizen dalam lingkup media sosial setelah penyelenggaraan debat Capres perdana yang dilaksanakan di kantor KPU, Jakarta, Selasa, tanggal 12 Desember tahun 2023, malam. Hal tersebut dapat terlihat dari data yang disampaikan oleh akun X @sosiaremedia yang memberikan penjelasan dan analisa mendalam mengenai pergerakan media dalam debat Capres perdana. Berdasarkan pantauan akun tersebut, Prabowo Subianto menjadi capres yang paling ramai dibicarakan netizen dalam jumlah sebaran mention di sosial media. Apabila dilihat dengan menggunakan platform Meltwater, Prabowo Subianto masih menjadi sosok yang paling ramai dibicarakan netizen dengan jumlah mention sebesar 71.6.000. Angka tersebut mengungguli total mention dari kedua capres lainnya. Tingginya angka tersebut dipengaruhi dari partisipasi dari X dengan 69.7.000 mention, lalu portal berita dengan pukul 1.18.000 mention, dan yang terakhir dari Instagram dengan 398.000 mention. Kemudian jika diobservasi lewat platform Brand24, maka pasangan Prabowo Gibran juga masih memimpin dalam kategori total mention dengan jumlah total 689.7.000 kali. Jumlah ini hampir 2 kali lebih besar dari pasangan Capres-Cawapres lainnya. Pasangan Prabowo Gibran juga menjadi figur yang paling ramai dibicarakan netizen dengan nada positif sebanyak 113.6.000 total mention yang tersebar di banyak media sosial. Prabowo Gibran juga unggul dalam share of voice dalam berbagai platform media sosial dan portal berita masing-masing dengan jumlah presentasi yang dominan tinggi dibanding dua capres lainnya. Pantauan terakhir yang disampaikan oleh akun tersebut berasal dari Google Trends, di mana kurva Prabowo Gibran yang pergerakannya kian melambung dan secara rata-rata lebih besar dibandingkan kedua pasangan capres-cawapres lainnya. Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Titi Anggraini menyentil aksi Gibran yang seolah mengajak pendukung bersorak saat debat Capres berlangsung. Hal itu disampaikan oleh Titi dalam jumpa pers virtual pada Rabu 13 Desember 2023. Titi mengingatkan bahwa acara debat Capres di KPU bukan merupakan pertandingan sepak bola. Menurut Titi, hal seperti yang dilakukan Gibran tidak perlu dilakukan saat debat berlangsung. Dia menegaskan bahwa debat Capres bukan merupakan pertandingan bola yang mana supporternya saling bersorak. Oleh karena itu, Titi mendorong KPU untuk mengevaluasi beberapa teknis debat, misalnya dengan membatasi kehadiran tim masing-masing paslon.
Dikatakan Titi, hal itu perlu dilakukan agar fokus debat untuk mendengar substansi calon semakin kuat. Menurut Titi, debat perdana capres yang digelar KPU kemarin justru seolah menjadi pertandingan bola dengan sorak-sorai pendukung. Titi mengaku sudah mengusulkan pengurangan jumlah tim paslon yang masuk ke lokasi debat sejak lama. Dengan pengurangan jumlah tim, debat capres-cawapres hanya akan fokus pada kandidat, panelis, moderator, dan tim inti masing-masing calon saja. Titi mengatakan jika debat digelar seperti sebelumnya, maka waktu 120 menit dalam debat itu berkurang karena moderator juga harus mengendalikan para pendukung masing-masing calon. Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka tidak memperpanjang cutinya sebagai calon wakil presiden atau cawapres nomor urut 2 seusai debat capres perdana di KPU RI Jakarta yang berlangsung pada Selasa 12 Desember 2023 lalu. Keterangan tersebut disampaikan oleh Kabag Prokompim Setda Kota Solo, yakni Herwin Nugroho. Sebelumnya diketahui saudara Gibran memang mengambil cuti selama 2 hari, yakni dari hari Senin 11 Desember 2023 hingga hari Selasa tanggal 12 Desember 2023. Herwin mengatakan Gibran langsung pulang ke kediamannya di Kota Solo, Jawa Tengah pasca mengikuti debat capres tersebut. Keberadaan Gibran juga menjadi pertanyaan lantaran ia diketahui tak terlihat di Balai Kota Solo beberapa hari terakhir. Berdasarkan pantauan dari Tribun Network, dari pagi hingga sore Gibran tak terlihat berangkat ke kantor, yakni sejak Rabu 13 Desember 2023. Meski tidak berangkat ke kantor, namun Gibran dikabarkan melakukan aktivitas kedinasan di luar kantor. Herwin tidak menyebut secara spesifik terkait kegiatan apa saja yang dilakukan oleh Wali Kota Solo tersebut. Beberapa kegiatan itu yakni termasuk menemui beberapa tamu di beberapa lokasi. Ada pula tempat yang harus dikunjungi sampai sore. Meski begitu, tidak ada satupun agenda resmi yang tercatat secara formal. Hanya saja ada rakor Forkopimda di Polresta Surakarta, di mana diketahui ia juga tidak hadir dalam acara tersebut. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD menjawab sindiran Prabowo Subianto soal penyelesaian kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Mahfud MD merespons santai sentilan Prabowo itu. Cawapres Ganjar itu tidak menampik bahwa selama 29 tahun persoalan kasus HAM memang tidak pernah ditangani hingga benar-benar diselesaikan, kecuali saat dirinya menjabat sebagai Menko Polhukam. Pernyataan itu disampaikan Mahfud MD seusai debat capres berlangsung pada Selasa 12 Desember. Mahfud MD mengklaim bahwa dirinya yang mengawali penyelesaian kasus pelanggaran HAM. Menurutnya, sejak tahun 2009, justru dirinya yang menyelesaikan kasus pelanggaran HAM itu. Mahfud MD merasa puas dengan apa yang dikerjakan selama ini hingga turut mendapat pujian dari PBB. Selain itu, Mahfud MD memastikan bahwa ia dan Ganjar memiliki komitmen terhadap penyelesaian kasus HAM di masa lalu. Sementara itu, saat disinggung terkait debat, Mahfud MD mengaku puas dengan berbagai jawaban dari Ganjar Pranowo. Tak hanya itu, Mahfud MD juga mengapresiasi jawaban dari 2 capres lainnya, yakni Prabowo Subianto dan Anies Baswedan terkait penyelesaian kasus HAM. Bahkan tadi ada yang melaporkan di situ kelihatan bahwa Pak Prabowo itu bukan Pak Jokowi. Dan dari sisi spiritnya, dari sisi kebijakannya itu berbeda, bahkan tidak tegas ketika menjawab terkait hal yang sangat fundamental, yaitu melindungi seluruh rakyat Indonesia agar tidak terjadi kekerasan, agar tidak terjadi pelanggaran HAM. Ya, sehingga kami sangat optimis, apalagi Pak Ganjar Prof Mahfud itu menampilkan jati diri kepemimpinan yang genuine untuk rakyat. Gaya debat Prabowo Subianto dikritik oleh berbagai politisi PDIP, salah satunya Hasto Kristianto. Hasto menyebut bahwa Prabowo ingin meniru gaya Jokowi namun gagal. Menurut Hasto, Prabowo gagal meniru Jokowi lantaran saat debat, capres nomor urut 2 itu kerap terpancing emosi oleh pertanyaan capres lainnya. Menanggapi hal itu, Budiman Sujatmiko membela Prabowo. Wakil Dewan Pakar TKN Prabowo Gibran itu berkata bahwa Prabowo adalah penerus Jokowi, bukan penirunya. Menurut Budiman, gaya debat Prabowo tidak bisa disamakan dengan Presiden Jokowi saat masih menjadi kader PDIP. Pernyataan itu disampaikan Budiman di Kemang pada Rabu 13 Desember 2023. Budiman menegaskan Prabowo memilih menjadi penerus Jokowi lewat program-programnya.
Sebelumnya, Hasto mengaku heran karena Prabowo tidak seperti Jokowi meski sudah beberapa kali menjual nama mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Menurut Hasto, cara Prabowo menangani konflik yang ditanyakan capres lain tidak mencerminkan sosok Jokowi. Atas hal itu, Hasto menilai bahwa Prabowo bukanlah penerus Jokowi. Sebaliknya, ia menyebut bahwa sosok penerus Jokowi adalah Ganjar Pranowo. Kuat, bahkan tadi ada yang melaporkan di situ kelihatan bahwa Pak Prabowo itu bukan Pak Jokowi. Dan dari sisi spiritnya, dari sisi kebijakannya itu berbeda, bahkan tidak tegas ketika menjawab terkait hal yang sangat fundamental, yaitu melindungi seluruh rakyat Indonesia agar tidak terjadi kekerasan, agar tidak terjadi pelanggaran HAM. Ya, sehingga kami sangat optimis, apalagi Pak Ganjar Prof Mahfud itu menampilkan jati diri kepemimpinan yang genuine untuk rakyat, jati diri kepemimpinan yang berpengalaman, yang punya etikat baik, yang punya pengalaman, yang menegakkan keadilan. Maka lambang dari Pak Mahfud kemarin adalah timbangan keadilan. Ini bukan keadilan dalam hukum semata, tetapi keadilan di dalam ranah ekonomi. Keadilan agar bansos, BLT nanti yang tidak tepat sasaran bisa diganti dengan KTP sakti. Sehingga dari situ tadi rapat muncul suatu optimisme yang sangat kuat. Kalau Pak Jokowi pada tahun 2014 mampu mengalahkan Pak Prabowo pada H-16, maka sekarang 60 hari ke depan kami bergerak darat, udara, spiritualitas. Calon Presiden, Capres, nomor urut 2, Prabowo Subianto menjadi figur yang paling ramai dibicarakan oleh netizen dalam lingkup media sosial setelah penyelenggaraan debat Capres perdana yang dilaksanakan di kantor KPU, Jakarta, Selasa, tanggal 12 Desember tahun 2023, malam. Hal tersebut dapat terlihat dari data yang disampaikan oleh akun X @sosiaremedia yang memberikan penjelasan dan analisa mendalam mengenai pergerakan media dalam debat Capres perdana. Berdasarkan pantauan akun tersebut, Prabowo Subianto menjadi capres yang paling ramai dibicarakan netizen dalam jumlah sebaran mention di sosial media. Apabila dilihat dengan menggunakan platform Meltwater, Prabowo Subianto masih menjadi sosok yang paling ramai dibicarakan netizen dengan jumlah mention sebesar 71.6.000. Angka tersebut mengungguli total mention dari kedua capres lainnya. Tingginya angka tersebut dipengaruhi dari partisipasi dari X dengan 69.7.000 mention, lalu portal berita dengan pukul 1.18.000 mention, dan yang terakhir dari Instagram dengan 398.000 mention. Kemudian jika diobservasi lewat platform Brand24, maka pasangan Prabowo Gibran juga masih memimpin dalam kategori total mention dengan jumlah total 689.7.000 kali. Jumlah ini hampir 2 kali lebih besar dari pasangan Capres-Cawapres lainnya. Pasangan Prabowo Gibran juga menjadi figur yang paling ramai dibicarakan netizen dengan nada positif sebanyak 113.6.000 total mention yang tersebar di banyak media sosial. Prabowo Gibran juga unggul dalam share of voice dalam berbagai platform media sosial dan portal berita masing-masing dengan jumlah presentasi yang dominan tinggi dibanding dua capres lainnya. Pantauan terakhir yang disampaikan oleh akun tersebut berasal dari Google Trends, di mana kurva Prabowo Gibran yang pergerakannya kian melambung dan secara rata-rata lebih besar dibandingkan kedua pasangan capres-cawapres lainnya. Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Titi Anggraini menyentil aksi Gibran yang seolah mengajak pendukung bersorak saat debat Capres berlangsung. Hal itu disampaikan oleh Titi dalam jumpa pers virtual pada Rabu 13 Desember 2023. Titi mengingatkan bahwa acara debat Capres di KPU bukan merupakan pertandingan sepak bola. Menurut Titi, hal seperti yang dilakukan Gibran tidak perlu dilakukan saat debat berlangsung. Dia menegaskan bahwa debat Capres bukan merupakan pertandingan bola yang mana supporternya saling bersorak. Oleh karena itu, Titi mendorong KPU untuk mengevaluasi beberapa teknis debat, misalnya dengan membatasi kehadiran tim masing-masing paslon.
Dikatakan Titi, hal itu perlu dilakukan agar fokus debat untuk mendengar substansi calon semakin kuat. Menurut Titi, debat perdana capres yang digelar KPU kemarin justru seolah menjadi pertandingan bola dengan sorak-sorai pendukung. Titi mengaku sudah mengusulkan pengurangan jumlah tim paslon yang masuk ke lokasi debat sejak lama. Dengan pengurangan jumlah tim, debat capres-cawapres hanya akan fokus pada kandidat, panelis, moderator, dan tim inti masing-masing calon saja. Titi mengatakan jika debat digelar seperti sebelumnya, maka waktu 120 menit dalam debat itu berkurang karena moderator juga harus mengendalikan para pendukung masing-masing calon. Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka tidak memperpanjang cutinya sebagai calon wakil presiden atau cawapres nomor urut 2 seusai debat capres perdana di KPU RI Jakarta yang berlangsung pada Selasa 12 Desember 2023 lalu. Keterangan tersebut disampaikan oleh Kabag Prokompim Setda Kota Solo, yakni Herwin Nugroho. Sebelumnya diketahui saudara Gibran memang mengambil cuti selama 2 hari, yakni dari hari Senin 11 Desember 2023 hingga hari Selasa tanggal 12 Desember 2023. Herwin mengatakan Gibran langsung pulang ke kediamannya di Kota Solo, Jawa Tengah pasca mengikuti debat capres tersebut. Keberadaan Gibran juga menjadi pertanyaan lantaran ia diketahui tak terlihat di Balai Kota Solo beberapa hari terakhir. Berdasarkan pantauan dari Tribun Network, dari pagi hingga sore Gibran tak terlihat berangkat ke kantor, yakni sejak Rabu 13 Desember 2023. Meski tidak berangkat ke kantor, namun Gibran dikabarkan melakukan aktivitas kedinasan di luar kantor. Herwin tidak menyebut secara spesifik terkait kegiatan apa saja yang dilakukan oleh Wali Kota Solo tersebut. Beberapa kegiatan itu yakni termasuk menemui beberapa tamu di beberapa lokasi. Ada pula tempat yang harus dikunjungi sampai sore. Meski begitu, tidak ada satupun agenda resmi yang tercatat secara formal. Hanya saja ada rakor Forkopimda di Polresta Surakarta, di mana diketahui ia juga tidak hadir dalam acara tersebut. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD menjawab sindiran Prabowo Subianto soal penyelesaian kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Mahfud MD merespon santai sentilan Prabowo itu. Cawapres Ganjar itu tidak menampik bahwa selama 29 tahun persoalan kasus HAM memang tidak pernah ditangani hingga benar-benar diselesaikan, kecuali saat dirinya menjabat sebagai Menko Polhukam. Pernyataan itu disampaikan Mahfud MD selesai debat capres berlangsung pada Selasa 12 Desember. Mahfud MD mengklaim bahwa dirinya yang mengawali penyelesaian kasus pelanggaran HAM. Menurutnya, sejak tahun 2009, justru dirinya yang menyelesaikan kasus pelanggaran HAM itu. Mahfud MD merasa puas dengan apa yang dikerjakan selama ini hingga turut mendapat pujian dari PBB. Selain itu, Mahfud MD memastikan bahwa ia dan Ganjar memiliki komitmen terhadap penyelesaian kasus HAM di masa lalu. Sementara itu, saat disinggung terkait debat, Mahfud MD mengaku puas dengan berbagai jawaban dari Ganjar Pranowo. Tak hanya itu, Mahfud MD juga mengapresiasi jawaban dari 2 capres lainnya, yakni Prabowo Subianto dan Anies Baswedan terkait penyelesaian kasus HAM. Bahkan tadi ada yang melaporkan, di situ kelihatan bahwa Pak Prabowo itu bukan Pak Jokowi. Dan dari sisi spiritnya, dari sisi kebijakannya itu berbeda, bahkan tidak tegas ketika menjawab terkait hal yang sangat fundamental, yaitu melindungi seluruh rakyat Indonesia agar tidak terjadi kekerasan, agar tidak terjadi pelanggaran HAM. Ya, sehingga kami sangat optimis, apalagi Pak Ganjar Prof. Mahfud itu menampilkan jati diri kepemimpinan yang genuine untuk rakyat. Gaya debat Prabowo Subianto dikritik oleh berbagai politisi PDIP, salah satunya Hasto Kristianto. Hasto menyebut bahwa Prabowo ingin meniru gaya Jokowi namun gagal. Menurut Hasto, Prabowo gagal meniru Jokowi lantaran saat debat, capres nomor urut 2 itu kerap terpancing emosi oleh pertanyaan capres lainnya. Menanggapi hal itu, Budiman Sujatmiko membela Prabowo. Wakil Dewan Pakar TKN Prabowo Gibran itu berkata bahwa Prabowo adalah penerus Jokowi, bukan penirunya. Menurut Budiman, gaya debat Prabowo tidak bisa disamakan dengan Presiden Jokowi saat masih menjadi kader PDIP. Pernyataan itu disampaikan Budiman di Kemang pada Rabu 13 Desember 2023. Budiman menegaskan Prabowo memilih menjadi penerus Jokowi lewat program-programnya.
Sebelumnya, Hasto mengaku heran karena Prabowo tidak seperti Jokowi meski sudah beberapa kali menjual nama mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Menurut Hasto, cara Prabowo menangani konflik yang ditanyakan capres lain tidak mencerminkan sosok Jokowi. Atas hal itu, Hasto menilai bahwa Prabowo bukanlah penerus Jokowi. Sebaliknya, ia menyebut bahwa sosok penerus Jokowi adalah Ganjar Pranowo. Kuat, bahkan tadi ada yang melaporkan di situ kelihatan bahwa Pak Prabowo itu bukan Pak Jokowi. Kan dari sisi spiritnya, dari sisi kebijakannya itu berbeda. Bahkan tidak tegas ketika menjawab terkait hal yang sangat fundamental, yaitu melindungi seluruh rakyat Indonesia agar tidak terjadi kekerasan, agar tidak terjadi pelanggaran HAM. Ya, sehingga kami sangat optimis, apalagi Pak Ganjar Prof. Mahfud itu menampilkan jati diri kepemimpinan yang genuine untuk rakyat, jati diri kepemimpinan yang berpengalaman, yang punya etikat baik, yang punya pengalaman, yang menegakkan keadilan. Maka lambang dari Pak Mahfud kemarin adalah timbangan keadilan. Ini bukan keadilan dalam hukum semata, tetapi keadilan di dalam ranah ekonomi. Keadilan agar bansos, BLT nanti yang tidak tepat sasaran bisa diganti dengan KTP sakti. Sehingga dari situ tadi rapat muncul suatu optimisme yang sangat kuat. Kalau Pak Jokowi pada tahun 2014 mampu mengalahkan Pak Prabowo pada H-16, maka sekarang 60 hari ke depan kami bergerak darat, udara, spiritualitas. Calon Presiden, Capres, nomor urut 2, Prabowo Subianto menjadi figur yang paling ramai dibicarakan oleh netizen dalam lingkup media sosial setelah penyelenggaraan debat Capres perdana yang dilaksanakan di kantor KPU, Jakarta, Selasa, tanggal 12 Desember tahun 2023, malam. Hal tersebut dapat terlihat dari data yang disampaikan oleh akun X @sosiaremedia yang memberikan penjelasan dan analisa mendalam mengenai pergerakan media dalam debat Capres perdana. Berdasarkan pantauan akun tersebut, Prabowo Subianto menjadi capres yang paling ramai dibicarakan netizen dalam jumlah sebaran mention di sosial media. Apabila dilihat dengan menggunakan platform Meltwater, Prabowo Subianto masih menjadi sosok yang paling ramai dibicarakan netizen dengan jumlah mention sebesar 71.6.000. Angka tersebut mengungguli total mention dari kedua capres lainnya. Tingginya angka tersebut dipengaruhi dari partisipasi dari X dengan 69.7.000 mention, lalu portal berita dengan pukul 1.18.000 mention, dan yang terakhir dari Instagram dengan 398.000 mention. Kemudian jika diobservasi lewat platform Brand24, maka pasangan Prabowo Gibran juga masih memimpin dalam kategori total mention dengan jumlah total 689.7.000 kali. Jumlah ini hampir 2 kali lebih besar dari pasangan Capres-Cawapres lainnya. Pasangan Prabowo Gibran juga menjadi figur yang paling ramai dibicarakan netizen dengan nada positif sebanyak 113.6.000 total mention yang tersebar di banyak media sosial. Prabowo Gibran juga unggul dalam share of voice dalam berbagai platform media sosial dan portal berita masing-masing dengan jumlah presentasi yang dominan tinggi dibanding dua capres lainnya. Pantauan terakhir yang disampaikan oleh akun tersebut berasal dari Google Trends, di mana kurva Prabowo Gibran yang pergerakannya kian melambung dan secara rata-rata lebih besar dibandingkan kedua pasangan Capres-Cawapres lainnya. Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Titi Anggraini menyentil aksi Gibran yang seolah mengajak pendukung bersorak saat debat Capres berlangsung. Hal itu disampaikan oleh Titi dalam jumpa pers virtual pada Rabu 13 Desember 2023. Titi mengingatkan bahwa acara debat Capres di KPU bukan merupakan pertandingan sepak bola. Menurut Titi, hal seperti yang dilakukan Gibran tidak perlu dilakukan saat debat berlangsung. Dia menegaskan bahwa debat Capres bukan merupakan pertandingan bola yang mana supporternya saling bersorak. Oleh karena itu, Titi mendorong KPU untuk mengevaluasi beberapa teknis debat, misalnya dengan membatasi kehadiran tim masing-masing paslon.
Dikatakan Titi, hal itu perlu dilakukan agar fokus debat untuk mendengar substansi calon semakin kuat. Menurut Titi, debat perdana capres yang digelar KPU kemarin justru seolah menjadi pertandingan bola dengan sorak-sorai pendukung. Titi mengaku sudah mengusulkan pengurangan jumlah tim paslon yang masuk ke lokasi debat sejak lama. Dengan pengurangan jumlah tim, debat capres-cawapres hanya akan fokus pada kandidat, panelis, moderator, dan tim inti masing-masing calon saja. Titi mengatakan jika debat digelar seperti sebelumnya, maka waktu 120 menit dalam debat itu berkurang karena moderator juga harus mengendalikan para pendukung masing-masing calon. Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka tidak memperpanjang cutinya sebagai calon wakil presiden atau cawapres nomor urut 2 seusai debat capres perdana di KPU RI Jakarta yang berlangsung pada Selasa 12 Desember 2023 lalu. Keterangan tersebut disampaikan oleh Kabag Prokompim Setda Kota Solo, yakni Herwin Nugroho. Sebelumnya diketahui saudara Gibran memang mengambil cuti selama 2 hari, yakni dari hari Senin 11 Desember 2023 hingga hari Selasa tanggal 12 Desember 2023. Herwin mengatakan Gibran langsung pulang ke kediamannya di Kota Solo, Jawa Tengah pasca mengikuti debat capres tersebut. Keberadaan Gibran juga menjadi pertanyaan lantaran ia diketahui tak terlihat di Balai Kota Solo beberapa hari terakhir. Berdasarkan pantauan dari Tribun Network, dari pagi hingga sore Gibran tak terlihat berangkat ke kantor, yakni sejak Rabu 13 Desember 2023. Meski tidak berangkat ke kantor, namun Gibran dikabarkan melakukan aktivitas kedinasan di luar kantor. Herwin tidak menyebut secara spesifik terkait kegiatan apa saja yang dilakukan oleh Wali Kota Solo tersebut. Beberapa kegiatan itu yakni termasuk menemui beberapa tamu di beberapa lokasi. Ada pula tempat yang harus dikunjungi sampai sore. Meski begitu, tidak ada satupun agenda resmi yang tercatat secara formal. Hanya saja ada rakor Forkopimda di Polresta Surakarta, di mana diketahui ia juga tidak hadir dalam acara tersebut. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD menjawab sindiran Prabowo Subianto soal penyelesaian kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Mahfud MD merespons santai sentilan Prabowo itu. Cawapres Ganjar itu tidak menampik bahwa selama 29 tahun persoalan kasus HAM memang tidak pernah ditangani hingga benar-benar diselesaikan, kecuali saat dirinya menjabat sebagai Menko Polhukam. Pernyataan itu disampaikan Mahfud MD seusai debat Capres berlangsung pada Selasa 12 Desember. Mahfud MD mengklaim bahwa dirinya yang mengawali penyelesaian kasus pelanggaran HAM. Menurutnya, sejak tahun 2009, justru dirinya yang menyelesaikan kasus pelanggaran HAM itu. Mahfud MD merasa puas dengan apa yang dikerjakan selama ini hingga turut mendapat pujian dari PBB. Selain itu, Mahfud MD memastikan bahwa ia dan Ganjar memiliki komitmen terhadap penyelesaian kasus HAM di masa lalu. Sementara itu, saat disinggung terkait debat, Mahfud MD mengaku puas dengan berbagai jawaban dari Ganjar Pranowo. Tak hanya itu, Mahfud MD juga mengapresiasi jawaban dari 2 capres lainnya, yakni Prabowo Subianto dan Anies Baswedan terkait penyelesaian kasus HAM. Bahkan tadi ada yang melaporkan, di situ kelihatan bahwa Pak Prabowo itu bukan Pak Jokowi. Dan dari sisi spiritnya, dari sisi kebijakannya itu berbeda, bahkan tidak tegas ketika menjawab terkait hal yang sangat fundamental, yaitu melindungi seluruh rakyat Indonesia agar tidak terjadi kekerasan, agar tidak terjadi pelanggaran HAM. Ya, sehingga kami sangat optimis, apalagi Pak Ganjar Prof. Mahfud itu menampilkan jati diri kepemimpinan yang genuine untuk rakyat. Gaya debat Prabowo Subianto dikritik oleh berbagai politisi PDIP, salah satunya Hasto Kristianto. Hasto menyebut bahwa Prabowo ingin meniru gaya Jokowi namun gagal. Menurut Hasto, Prabowo gagal meniru Jokowi lantaran saat debat, Capres nomor urut 2 itu kerap terpancing emosi oleh pertanyaan Capres lainnya. Menanggapi hal itu, Budiman Sujatmiko membela Prabowo. Wakil Dewan Pakar TKN Prabowo Gibran itu berkata bahwa Prabowo adalah penerus Jokowi, bukan penirunya. Menurut Budiman, gaya debat Prabowo tidak bisa disamakan dengan Presiden Jokowi saat masih menjadi kader PDIP. Pernyataan itu disampaikan Budiman di Kemang pada Rabu 13 Desember 2023. Budiman menegaskan Prabowo memilih menjadi penerus Jokowi lewat program-programnya.
Sebelumnya, Hasto mengaku heran karena Prabowo tidak seperti Jokowi meski sudah beberapa kali menjual nama mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Menurut Hasto, cara Prabowo menangani konflik yang ditanyakan capres lain tidak mencerminkan sosok Jokowi. Atas hal itu, Hasto menilai bahwa Prabowo bukanlah penerus Jokowi. Sebaliknya, ia menyebut bahwa sosok penerus Jokowi adalah Ganjar Pranowo. Kuat, bahkan tadi ada yang melaporkan di situ kelihatan bahwa Pak Prabowo itu bukan Pak Jokowi. Kan dari sisi spiritnya, dari sisi kebijakannya itu berbeda, bahkan tidak tegas ketika menjawab terkait hal yang sangat fundamental, yaitu melindungi seluruh rakyat Indonesia agar tidak terjadi kekerasan, agar tidak terjadi pelanggaran HAM. Ya, sehingga kami sangat optimis, apalagi Pak Ganjar Prof Mahfud itu menampilkan jati diri kepemimpinan yang genuine untuk rakyat, jati diri kepemimpinan yang berpengalaman, yang punya etikat baik, yang punya pengalaman, yang menegakkan keadilan. Maka lambang dari Pak Mahfud kemarin adalah timbangan keadilan. Ini bukan keadilan dalam hukum semata, tetapi keadilan di dalam ranah ekonomi. Keadilan agar bansos, BLT nanti yang tidak tepat sasaran bisa diganti dengan KTP sakti. Sehingga dari situ tadi rapat muncul suatu optimisme yang sangat kuat. Kalau Pak Jokowi pada tahun 2014 mampu mengalahkan Pak Prabowo pada H-16, maka sekarang 60 hari ke depan kami bergerak darat, udara, spiritualitas. Calon Presiden, Capres, nomor urut 2, Prabowo Subianto menjadi figur yang paling ramai dibicarakan oleh netizen dalam lingkup media sosial setelah penyelenggaraan debat Capres perdana yang dilaksanakan di kantor KPU, Jakarta, Selasa, tanggal 12 Desember tahun 2023, malam. Hal tersebut dapat terlihat dari data yang disampaikan oleh akun X @Sosiare Media yang memberikan penjelasan dan analisa mendalam mengenai pergerakan media dalam debat Capres perdana. Berdasarkan pantauan akun tersebut, Prabowo Subianto menjadi capres yang paling ramai dibicarakan netizen dalam jumlah sebaran mention di sosial media. Apabila dilihat dengan menggunakan platform Meltwater, Prabowo Subianto masih menjadi sosok yang paling ramai dibicarakan netizen dengan jumlah mention sebesar 71.6.000. Angka tersebut mengungguli total mention dari kedua capres lainnya. Tingginya angka tersebut dipengaruhi dari partisipasi dari X dengan 69.7.000 mention, lalu portal berita dengan pukul 1.18.000 mention, dan yang terakhir dari Instagram dengan 398.000 mention. Kemudian jika diobservasi lewat platform Brand24, maka pasangan Prabowo Gibran juga masih memimpin dalam kategori total mention dengan jumlah total 689.7.000 kali. Jumlah ini hampir 2 kali lebih besar dari pasangan Capres-Cawapres lainnya. Pasangan Prabowo Gibran juga menjadi figur yang paling ramai dibicarakan netizen dengan nada positif sebanyak 113.6.000 total mention yang tersebar di banyak media sosial. Prabowo Gibran juga unggul dalam share of voice dalam berbagai platform media sosial dan portal berita masing-masing dengan jumlah presentasi yang dominan tinggi dibanding dua capres lainnya. Pantauan terakhir yang disampaikan oleh akun tersebut berasal dari Google Trends, di mana kurva Prabowo Gibran yang pergerakannya kian melambung dan secara rata-rata lebih besar dibandingkan kedua pasangan capres-cawapres lainnya. Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Titi Anggraini menyentil aksi Gibran yang seolah mengajak pendukung bersorak saat debat Capres berlangsung. Hal itu disampaikan oleh Titi dalam jumpa pers virtual pada Rabu 13 Desember 2023. Titi mengingatkan bahwa acara debat Capres di KPU bukan merupakan pertandingan sepak bola. Menurut Titi, hal seperti yang dilakukan Gibran tidak perlu dilakukan saat debat berlangsung. Dia menegaskan bahwa debat Capres bukan merupakan pertandingan bola yang mana supporternya saling bersorak. Oleh karena itu, Titi mendorong KPU untuk mengevaluasi beberapa teknis debat, misalnya dengan membatasi kehadiran tim masing-masing paslon.
Dikatakan Titi, hal itu perlu dilakukan agar fokus debat untuk mendengar substansi calon semakin kuat. Menurut Titi, debat perdana capres yang digelar KPU kemarin justru seolah menjadi pertandingan bola dengan sorak-sorai pendukung. Titi mengaku sudah mengusulkan pengurangan jumlah tim paslon yang masuk ke lokasi debat sejak lama. Dengan pengurangan jumlah tim, debat capres-cawapres hanya akan fokus pada kandidat, panelis, moderator, dan tim inti masing-masing calon saja. Titi mengatakan jika debat digelar seperti sebelumnya, maka waktu 120 menit dalam debat itu berkurang karena moderator juga harus mengendalikan para pendukung masing-masing calon. Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka tidak memperpanjang cutinya sebagai calon wakil presiden atau cawapres nomor urut 2 seusai debat capres perdana di KPU RI Jakarta yang berlangsung pada Selasa 12 Desember 2023 lalu. Keterangan tersebut disampaikan oleh Kabag Prokompim Setda Kota Solo, yakni Herwin Nugroho. Sebelumnya diketahui saudara Gibran memang mengambil cuti selama 2 hari, yakni dari hari Senin 11 Desember 2023 hingga hari Selasa tanggal 12 Desember 2023. Herwin mengatakan Gibran langsung pulang ke kediamannya di Kota Solo, Jawa Tengah pasca mengikuti debat capres tersebut.